Ke-trigger Eh, aja langsung. eh, tuh kan jadi bingung mau ngomong apa saya. Santai, 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 santai. Ini jadi teman-teman saya deg-degan banget malam ini karena saya malam ini kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial banget. Beliau adalah seorang YouTuber juga yang udah gede banget sih. Aku lihat di YouTube-nya juga udah di atas 100.000 loh. Itu udah kayak wah mantap. Bang Andre Tunggal, Mas, makasih banget udah bersedia tampil di channel saya ya. Thank you, Bro Yadi dan teman-teman pendengar setia Gods and Beyond. Ya. Keren. Eh, aku tahu kalau mengenalkan Mas Andre itu mungkin cukup sia-sia ya karena teman-teman aku juga udah pada tahu kok siapa Mas Andre ini gitu. Tapi aku pengen Mas Andre Tunggal untuk sedikit mengenalkan Mas Andre kayak Mas Andre ini apakah pendeta atau ustadz dan Hmm. dan mengapa bikin channel YouTube Andre Tunggal, Bang? Silakan. Iya, disclaimer dulu ya. Aku manggilnya Kang Yadi, Bro Yadi. Kayaknya lebih enak Kang Yadi ya, Akang aja, karena Kang. memang lebih sesuai dengan culture-nya ya. Ya. Iya, iya, Kang Yadi. Thank you once again udah ngundang dan disclaimer-nya adalah maksudnya nggak gede-gede juga lah. Maksudnya ya mungkin karena itu kan subjektif ya. Sekarang subjektifnya Kang Yadi karena kalau misalnya Kang Yadi udah mulai lebih dulu, ya aku cecerenya Kang Yadi gitu kira-kira. Jadi it's just a number. Lalu mungkin kalau memperkenalkan diri, apakah aku adalah seorang pendeta, depends on perspektifnya tuh apa gitu. Karena memang istilah pendeta itu kalau secara kekristenan sendiri itu pun punya berbagai fasad ya, punya berbagai perspektif. Tetapi kalau let's say secara populer orang biasa manggilnya memang pendeta karena background aku adalah teologi ya. Jadi aku memang sekolah teologi dan ya, cuman aku tidak menganggap diriku sebagai seorang pendeta. Karena bagiku pendeta itu beban moralnya terlalu besar. Beban tanggung jawabnya itu, waduh, terlalu berat lah gitu ya. Jadi aku merasa diri sebagai seorang biasa yang tidak jauh lebih mulia dan tidak jauh lebih suci apalagi. Ya udah, orang biasa aja yang sama seperti teman-teman semua yang mungkin kebetulan memang aku belajar teologi atau punya kesempatan belajar teologi dibandingkan kebanyakan orang. Itu aja. Lalu kenapa bikin channel Andre Tunggal? Nyesel sebenarnya dari awal. Nyesel tahu gitu aku nggak bikin channel pakai namaku dan tahu gitu aku tidak muncul mukaku. Nah gitu. Tapi Lebih karena aman ya? sudah lebih aman begitu. Tapi entah kenapa ya yang namanya hidup sometimes people people have their own belief ya. Dan mungkin dari perspektif itu aku punya sebuah I have my own belief yang aku jalani dan aku percaya bahwa ada ada Tuhan yang membawa aku dalam perjalanan ini. Sehingga bikin channel ini tuh sebenarnya dari awal hanya sesimpel karena ada teman yang ngajakin lalu kemudian dalam perjalananku mungkin istilahnya mungkin apa ya berbagi atau sharing thoughts ya sharing life. Ternyata aku merasa ternyata di YouTube lebih banyak pendengarnya gitu ya daripada orang-orang yang ada di real life ya jadi bukan real life ya orang yang ada di onsite ya jadi pada akhirnya ya sudah gitu aja jalannya. Jadi kalau teman-teman Gods and Beyond dan mungkin Kang Yadi juga udah tengok-tengok sedikit, intip-intip sedikit YouTubeku, wah ini mungkin pandangan teman-teman akan bilang wah gila juga nih orang gitu ya. Di tengah-tengah kondisi sosial bangsa kita yang seperti ini, yang kita sama-sama tahu sensitif banget soal agama, kenapa lu Andre Tunggal berani banget bikin konten-konten kayak gitu? Ya, once again, setiap kita di-drive oleh terserah you can call it idealisme, you can call it panggilan, you can call it faith, apapun itu, mungkin dalam bahasa yang berbeda. Tapi menurutku hidup itu punya purpose dan aku pikir aku menggumulkan purposeku juga melalui perjalanan ini. Gitulah kira-kira, bro. Eh, Jalan yang diambil oleh Bang Andre itu adalah tadi ya betul jalan yang sangat berbahaya gitu loh. Karena Bang Andre ini posisinya adalah sebagai minoritas
dan dalam tanda kutip itu tuh melawan narasi mayoritas gitu loh. Yang dilawan sama Bang Andre itu adalah Koh Dondi misalkan, atau teman-teman muslim aku yang lain gitu loh, yang mereka yang ngasih kritik pada kekristenan, yang aku tahu kritiknya itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat enggak oke. Tapi kritik seperti itu memang tidak harus dibiarkan, makanya harus dilawan kan, makanya Koh Ante itu tampil gitu loh. Tapi itu betul-betul jalan yang sangat susah buat aku kalau misalkan aku memposisikan diri sebagai Bang Ante ya. Aku tahu kalau sahabat-sahabat Yesus itu ketika dia melihat dia sudah bangkit, mereka tuh rela mati gitu loh. Apakah Bang Ante apakah Bang Ante itu salah satu dari disciple itu gitu? Mau Aku boleh kasih kredit nggak? boleh Boleh ya? ya. Menurutku Bro Yadi ini, Kang Yadi ini adalah orang yang cermat melihat sesuatu. Sangat cermat melihat sesuatu. Cermat itu artinya apa? Tidak melihat hanya dari perifer ya, atau melihat hanya dari permukaan, tapi mampu untuk melihat artikulasinya dengan baik bahwa yang kulawan adalah movement orang-orangnya ya, movement orang-orangnya. Jadi orang kan selalu pada tataran yang paling, maaf kalau aku pakai kata ini ya, cetek ya. Bang Andre ini pembenci Islam, apa ya, pembenci melawan agama Islam. Aku merasa orang-orang seperti itu belum mampu untuk sampai pada tahap diskusi karena mereka bahkan tidak mampu melihat esensinya gitu. Ya, tapi Kang Yadi mampu untuk bisa melihat bahwa si yang dilawan ini adalah argumen-argumen terhadap kekristenan yang keliru gitu kan. Ya, aku melawan itu dengan clear karena itu pun terjadi coincidence. Makanya tadi aku bilang kalau boleh aku nggak muncul muka, nggak muncul nama gitu ya. Tapi ya mungkin sometimes dari sloppiness atau bukan sloppy ya, tapi dari kebetulan-kebetulan itu ya ya sudahlah. Bagiku menjalaninya dengan lebih menyenangkan ya, bukan menyenangkan ya, lebih ringan. Karena aku merasa bahwa perjalanan itu akhirnya memberikan makna. Kalau tadi diibaratkan murid-murid Yesus rela menyerahkan dirinya untuk mati karena iman itu, aku pikir ya aku nggak ada cecere-cecerenya juga sih. Cuman menurutku itu adalah salah satu reason. Yes, exactly itu adalah salah satu reason yang sangat mendominasi kenapa aku mengerjakan pelayanan ini. Aku juga nyesel loh Bang, soalnya kan aku juga di channel YouTube kan bahas ini ya, bahas soal ateisme, bahas filsafat, Mm. bahas naturalisme, terus kayak, kok dari dulu gue nggak hilangin muka gitu loh sama pakaian. Ada haters juga ya, Kang Yadi? Banyak lah, Banyak ya? banyak lah, Mereka menganggapnya itu pendangkalan akidah atau gimana? eee, ada beberapa mereka yang manggil saya tuh sebagai musuh iman. Maksudnya kan saya tampil Mhm. sebagai seorang, naturalis ya, Mhm, mhm. ateis gitu loh. Bentar ya, yang lucu adalah ketika saya menyerang, dalam tanda kutip, "menyerang" kekristenan, saya itu dianggap muslim loh. Kayak ketika saya memberikan reaksi video untuk Bang Tanpa Ragi, Mhm. saya tuh dianggap sebagai seorang muslim gitu. Tapi ketika saya Mhm. mengkritik Pak Adi Hidayat, saya dianggap sebagai, kayak Misionaris. misionaris. Sama seperti Kumaila gitu, kayak aku pernah curhatkan sama Kumaila, "Mel, lu Iya, dianggap iya. sebagai Kristen lah." Gue juga pernah gue juga pernah. Kayak enak, kayak kalau andai saja bahwa yang mereka katakan tuh benar gitu loh, bahwa, aku dibayar gereja gitu loh untuk menghancurkan Islam. Enak banget ya. Enak lah, seenggaknya aku punya duit gitu loh sekarang, punya gaji dari gereja. Enggak ya, Iya, iya. saya Iya, iya, iya. saya bukan bayaran gereja, saya bukan seorang muslim yang pengen menghancurkan Kristen. Aku cuma pengen diskusi gitu loh. Aku cuma pengen mempertanyakan, beberapa argumen dari, Kristen dan Islam. Iya, iya, So, iya, iya, iya. ayo Bang kita mulai, aku ada banyak Oke. mengenai kekristenan. Pertama mungkin aku pengen nanya dulu soal ini ya, mengapa memilih agama Kristen ketimbang agama yang lain? Karena kan, aku seujurnya pikiran negatifnya ya, maksudnya pikiran negatifnya adalah, mungkin karena Bang Andre ini dari awal, dari kecil itu udah Kristen. Mungkin bapak atau ibu adalah Kristen, makanya ya dimaklumkan kalau sekarang memilih Kristen.
Tapi aku tahu beberapa orang, termasuk Mas Andre, pasti mempunyai alasan yang lebih kompleks daripada itu. Hmm, hmm, Mas hmm, Andre hmm, itu ya saya lihat ya, Mas Andre bukan tipikal orang yang mengambil satu keyakinan hanya karena ya karena bapak gue dulu juga Kristen, makanya gue Kristen. So hmm, no, aku pengen nanya aja, so mengapa agama Kristen? hmm, hmm, hmm. Sebelum menjawab itu, aku kasih bocoran sedikit boleh ya buat teman-teman apa subscriber Gods and Beyond. Jadi Kang Yadi waktu kontak aku tuh terus kemudian dia kasih semacam briefing ya. Ya, lalu briefingnya tuh dia bilang temanya salah satunya adalah apa yang membuat agama Kristen benar gitu ya. Eh, Waktu aku baca ini sebenarnya aku karena memang waktu itu kita belum ngobrol, kami berdua ini belum ngobrol. Jadi aku masih ada pada tataran formal. Jadi aku siap-siap aja. Jadi aku balas siap gitu ya. Tapi sebenarnya waktu baca baca briefing ini aku langsung pengen kasih tahu bahwa em, kita itu ada dalam kultur yang kayak seakan-akan tuh masing-masing mau nunjukin, agama gue nih paling bener nih gitu. Agama gue nih yang paling ini, lu yang lain semua tuh lu lu salah atau lu tuh bahkan pada tone-nya tuh lu tuh penghuni neraka gitu ya. Jadi waktu waktu gue baca briefing ini dari Kang Yadi, gue mau bilang boleh waktu gue antisipasi sebenarnya di awal waktu Kang Yadi langsung tanya pertanyaan ini, apa yang bikin agama Kristen paling benar gitu. Gue mau bilang kayaknya gue nggak tertarik untuk membicarakan Kristen paling benar gitu kan. Karena menurut gue bukan itu artikulasi tentang kekristenan sih ya. Karena apa yang gue percaya adalah setiap orang pada akhirnya aku percaya iman Kristen itu adalah sebuah keputusan yang diambil dari seseorang ketika dia ada dalam sebuah perjalanan ya, dan aku mengalami perjalanan itu. Jadi makanya ya itu aku bocorin sedikit di awal. Perjalanan yang mungkin kalau ditanya apakah karena memang lahir dari keluarga Kristen, aku tidak menampik bahwa aku terpapar akan banyak ide tentang kekristenan itu karena memang lahir dari keluarga Kristen. Cuman aku bisa bisa mengatakan bahwa kekristenan yang aku pahami dari kecil menurutku adalah bukan kekristenan. Dalam arti jika kekristenan itu hanya sedangkal Tuhannya adalah Yesus dan bahkan yang kupahami cuman itu ya, Tuhannya adalah Yesus, maka menurutku itu belum belum kalau kalau itu definisinya maka ya sudah itulah definisinya. Tapi menurut aku kekristenan itu lebih dari hanya sekadar Tuhannya adalah Yesus karena butuh penjelasan yang lain atau kedalaman di dalam mendefinisikan tentang Tuhan. Kenapa bahkan even agama pun aku khawatir definisinya tercampur baur dengan agama yang lain gitu ya. Tapi menurutku perjalanan itu perjalanan yang kalau aku bilang dari kecil perjalanan yang masih ada dalam sebuah kenaifan ya, dalam dalam sebuah ketidakpahaman tentang apa itu kekristenan. Jadi faktor background keluarga itu hanya sekadar membuat aku tuh cukup dekat dan familiar saja dengan kekristenan. Sampai pada titik pertanyaannya apa? Cuman tanya faktor keluarga aja kan ya, Kang Yadi atau gimana tuh? Pertanyaannya adalah mengapa memilih Kristen? Oh, oke. Jadi kenapa memilih Kristen itu sebenarnya jadi faktor keluarga, faktor lingkungan, dan sampai pada titik aku masuk ke sebuah kampus yang memang kebetulan juga jadi ada lingkungan gereja juga yang kemudian membuat aku seperti merasa oke, aku menemukan Tuhan. eh Lalu kemudian masuk ke kampus lalu menemukan ternyata ada alternatif kayak misalnya dalam sebuah agama itu kan selalu ada kayak branch-branchnya gitu kan ya, Kang Yadi. Jadi di Kristen di kampus itu aku menemukan branch-branchnya juga gitu kan ya. Kok ternyata ada sesuatu yang aku nggak tahu gitu ya. Nah, sampai menurut aku perjalanan yang menentukan adalah ketika aku di sekolah teologi aku memutuskan untuk gamang dan mulai mempertimbangkan Tuhan itu memang tidak ada. Oh, sempat sempat ke sana juga ya? Iya. Jadi aku memang sekolah teologi kan. Sekolah teologi itu karena memang at that moment aku pikir ada satu fase dalam hidupku merasa bahwa ya Tuhan membimbing aku dan aku merasa bahwa aku punya semacam
apa ya, kebolehan begitu ya dalam bahasa populernya, kebolehan atau apa, bakat begitu untuk membicarakan tentang tentang let's say tentang kitabnya orang Kristen begitu. Dan aku berpikir dan mempertimbangkan untuk jadi dosen juga waktu itu. Makanya aku ambil sekolah teologi. Dan ketika mengambil sekolah teologi itu, ada momen-momen di mana aku berpikir bahwa memang Tuhan tuh kayaknya nggak ada deh gitu. Hmm. Nah, aku pikir itu momen yang menentukan. Karena ya aku menghargai setiap orang yang mengambil jalan beriman dengan apa ya, tanpa pertimbangan yang ultra apa sih, ultra kritis gitu tentang keberadaan atau eksistensi Tuhan, ya nggak apa-apa. Aku sih menghargai saja gitu. Cuman aku merasa bahwa perjalanan itu penting buat aku. Penting untuk kemudian sampai pada sebuah kegamangan bahwa jangan-jangan Tuhan itu memang tidak ada. Gitu sih. Itu gimana Mas? Ini kebetulan banget ya, pas banget ya, karena aku sekarang ada di fase bahwa, eee, di fase di mana di masa lalu Mas Andra ya, kayak aku sekarang berpikir bahwa mungkin dia tuh nggak ada gitu loh. Mhm, Dan aku beberapa hari kemarin aku sama teman-teman aku yang Kristen kayak bilang, "Aku terbuka sama Kristen," gitu loh. Aku mhm, mau untuk percaya sama Kristen. Cuma mhm, memang ada beberapa hal yang membuat aku sulit untuk meyakini konsep ketuhanan yang diyakini oleh Kristen. Nanti mhm, aku bakal cerita ya itu apa aja gitu loh. Tapi aku mhm. pengen nanyain kayak, apa titik yang membuat Mas Andre dari sempat berpikir bahwa mungkin Tuhan itu nggak ada, menjadi berpikir bahwa menjadi pengikut Yesus gitu loh. Itu bagaimana ceritanya bisa sampai ke sana? Mungkin sebenarnya pertanyaannya harusnya tuh adalah kok bisa sampai mikir Tuhan nggak ada? Ya, mungkin buat buat Kang Yadi enak ya, maksudnya, bukan enak ya, apa sih, mudah ya untuk itu. Karena memang kan Kang Yadi ada dalam perjalanan di mana, eee, mempertimbangkan untuk beragama ya. Jadi maksudnya sudah melalui perjalanan untuk, "Ah, Tuhan itu kayaknya nggak ada deh," gitu kan ya. Mmm. Cuman perjalananku untuk sampai pada Tuhan itu nggak ada adalah karena ketika aku ada dalam sebuah pilihan-pilihan untuk sebenarnya aku untuk doing evil pun sebenarnya it's depends on me gitu loh. Maksudnya untuk melakukan kejahatan, melihat ada banyak penderitaan, melihat ada begitu banyak hal yang sebenarnya kok kayaknya Tuhan nggak intervensi juga sih. Jangan-jangan kita nih semua lagi main drama untuk meyakinkan diri kita bahwa ada Tuhan. Itu yang ada dalam pikiranku waktu itu. Nah, jadi itu, menurutku cukup ya sekali lagi ya problem of evil itu adalah satu hal yang buat aku tuh akhirnya sangat kuat untuk kemudian membuat kita merasa bahwa Tuhan itu memang tidak hadir di dalam penderitaan-penderitaan yang terjadi sekeliling kita. Itu Bukan alasan hanya itu hambatan aku, itu satu-satunya bukan satu-satunya, ada 2 ya lebih tepatnya, 2 hambatan aku mengapa aku susah untuk menerima Tuhan kekristenan. Satu mmm, adalah, the power of people, lebih tepatnya penderitaan yang tidak bermakna, mhm, karena aku tidak membantah ya ada banyak banget penderitaan yang dia tuh mempunyai makna gitu loh. mhm, Pertama itu penderitaan yang tidak bermakna, kedua adalah, apa yang aku sebut sebagai divine silence gitu. Jadi diamnya mhm, ilahiyah gitu loh, kayak, mhm, ini aku pengen banget gitu loh didatangin, aku pengen banget gitu loh untuk mhm, merasakan sesuatu, tapi mhm. dia tuh kayak nggak ada, dia tuh Aku boleh tanya nggak tadi? boleh boleh silakan. Tadi tadi Kang Yadi kan bilang gini, itu ada 2 hal yang membuat aku sulit untuk menerima Tuhannya Kristen. Emang Tuhannya yang lain bisa diterima? Masalahnya itu Mas, gini loh, aku sering aku sering dibilang bahwa aku sering dibilang bahwa the problem of evil itu tuh adalah hambatan untuk Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Oke, Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa itu salah satunya Yesus kan. Sedangkan Tuhan oke. yang lain, dia tuh nggak Maha Kasih loh. Nggak makasih, jadi bisa aja ya. Bisa aja dia maha cuek, maha jahat. Aku pernah Iya diskusi iya iya sama iya teman iya iya iya, bagus bagus bagus. ya, di agama lain tuh kayak diskusi the problem of evil ya sama agama lain. Mhm, Terus dia mhm, bilang kayak, "Ya udah sih emang Tuhan kami itu tidak seperti Tuhan Kristen, emang Tuhan kami itu tidak all good, tidak all ih, loving."
Iya, mengakui gitu loh. Sampai pada level itu sih berani juga sih, berani. Ya. So, ya kalau misalkan Tuhannya tidak Maha Kasih, tidak Maha Baik, ya berarti the problem of evil bukan masalah kan buat mereka. Jadi Iya ya, juga sih. Benar 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 benar. ya. Benar 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 benar. Ya, siap 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 siap. Siap. Oke, karena kita tentu tidak menggibah agama lain ya, tapi Ya. tapi bagiku memang necessary untuk untuk percaya kepada atau menghidupi ide ya, menghidupi idealisme dari katakanlah aku nggak tahu kata apa yang tepat, idealisme dari Tuhan. Oke, karakter dari Tuhan yang maha kasih, maha baik, maha ya itulah bagiku itu adalah necessary ya, buatku karena kayaknya aku pikir eh, ya 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 itu penting banget. Tapi anyway, diskusi kita tadi sampai mana ya? Terlalu berbobotnya ini. Eee, tadi aku nanyain, bagaimana perjalanan Mas Andre dari yang sempat mempertanyakan keberadaan Tuhan, Ya. menjadi pengikut Yesus. Terus Mas Andre ngomongin soal mengapa Mas Andre tiba-tiba sempat berpikiran bahwa Tuhan tuh nggak ada. Mhm Nah, mhm jadi mhm. sekarang lanjutkan dengan apa nih yang awalnya tidak awalnya sempat mempertanyakan keberadaan Tuhan, sampai akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan. Mhm mhm mhm. Jadi pada akhirnya, perjalanan itu bagiku menjadi spesifik, menjadi turning point yang berarti sekali ketika pada momen di mana aku mulai menyelidiki tentang kenapa aku harus percaya Tuhan, gitu. Aku mencoba untuk mulai menyelidiki, bertanya, mencari tahu gitu ya, dan aku rasa, eee, bersyukurnya pada waktu itu di mana aku kemudian mulai terpapar pada, apa namanya, argumen-argumen yang muncul ya seputaran tentang sebenarnya sebenarnya salah satu yang paling kuat waktu itu adalah tentang kebangkitan Yesus. Ya. Jadi aku berpikir bahwa, aku tidak bisa menaruh imanku pada argumen-argumen yang oke lah mungkin mungkin pasti Kang Yadi juga tahu tentang moral argumen lah, tentang apalah itu semua-semua. Kalam dan sebagainya. Aku pikir, ya oke kalam bagus gitu, cuman pada akhirnya, nggak tahu aku merasa bahwa aku harus sampai pada hal empirik ya, yang kayaknya membantuku untuk melihat bahwa ada divine thing, ya, ada divine thing atau divine person yang bagiku untuk menaruh aku punya iman pada pada dia gitu. Nah, makanya aku sampai pada kebangkitan. Jadi pada akhirnya ada satu momen dalam perjalananku itu di mana aku fascinating dengan kebangkitan Yesus itu sendiri. Yang selama ini aku sebagai seorang yang familiar dengan kekristenan, aku cuman sampai pada titik ada lagu dalam kekristenan tuh ya, kubur kosong membuktikan dia hidup gitu. Cuman aku nggak paham artinya apa. Ya udah Yesus hidup terus kenapa gitu. Pikiranku sesimpel bahwa oke Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus hidup. Udah gitu aja. Cuman ternyata bagiku, kejadian itu adalah kejadian yang sebenarnya lebih dari hanya sekadar bagi para murid Yesus itu hidup, bukan menunjukkan bahwa dia Tuhan, dia mati lalu dia bangkit, tapi apa yang terjadi dengan para murid pada waktu itu menurut aku hal yang harus dipertimbangkan, begitu. Karena, pada kondisi pada waktu itu sosial politiknya kan Yesus dihakimi sebagai seorang penjahat, Mesias yang gagal. Dan pada momen itu aku pikir sangat kuat sekali untuk kita setuju bahwa harapan dari para murid hari itu yang mengikut Yesus adalah dia itu apa namanya, mimpi tentang Israel yang dibebaskan, merdeka, dan sebagainya. Tapi Yesus yang fenomenal selama 3,5 tahun itu berakhir menjadi seorang penjahat di kayu salib. Mhm. Dan terlalu banyak, apa namanya, terlalu banyak elemen-elemen yang mendukung itu ya. Sehingga, eee, fakta bahwa murid-murid kemudian meninggalkan dia, lari, tunggang langgang, ketakutan dan sebagainya itu menjadi momen yang aku pikir
Oke, itu menarik untuk dilihat dan kemudian ketika hari ketiga Yesus bangkit, lalu kemudian saksi yang melihatnya adalah seorang perempuan. Ini banyak aku dapat dari Gary Habermas ya. Lalu kemudian saksi perempuan itu adalah orang yang kayaknya ketika ditulis dengan clear di Injil bahwa saksinya perempuan itu tidak favorable ya untuk menciptakan sebuah tokoh superior bernama Yesus. Dan buktinya juga pada waktu itu musuh dari kekristenan bahkan mocking ya, mocking atau menghina kekristenan karena saksi lu tuh perempuan tahu gitu loh. Kagak kagak ada bagus-bagusnya gitu. Dan memang cerita yang disajikan di dalam kitab Injil tuh seputar kebangkitan Yesus menurutku adalah cerita yang sangat amat memalukan. Cerita yang amat sangat tidak menguntungkan untuk menciptakan sebuah agama baru begitu. Hmm. Tapi itu membuktikan bahwa itu memang betul-betul terjadi. Soalnya kalau Iya, soalnya kalau yang menemukan makam kosong itu adalah cowok, maka kemungkinan besar itu dibikin oleh manusia gitu loh. iya, iya. That's the point. Ini Kang Yadi pasti udah dengernya banyak gitu. Nah, jadi perjalanan ini jadi perjalanan yang bikin aku kayak membuka mataku kayak kok kayaknya aku selama ini belum pernah melihat ini ya, mendengar ini ya dalam kekristenan aku ya. Nah, kemudian dari situ kemudian aku merasa bahwa iman para murid yang tadinya ketakutan melarikan diri, lalu kemudian mereka eh, sangat amat kayaknya tidak masuk akal ya. Mereka kemudian bisa berubah 180 derajat meskipun aku mencoba untuk me- kembali melakukan rebuttal juga ya bahwa Allah bisa jadi mereka harapannya ketinggian gitu ya untuk kemudian menciptakan satu udah terlanjur kepalang basah mungkin ya. Tapi kemudian kayaknya sekali lagi itu semua tentang probabilitas ya. Dan akhirnya aku merasa bahwa ada satu yang selama ini kita abaikan bahwa nilai-nilai ajaran Yesus Kristus yang bagiku tuh, nah ini faktor kedua ya, yang aku pikir dia tidak bisa terlepas dari apa yang kemudian menjadi apa yang aku pertimbangkan yang pertama tadi soal empirik itu. Nilai-nilai tentang ajaran Yesus, tentang apa yang dia munculkan, apa yang dia sedang sampaikan, menurutku menjadi faktor yang sangat kuat sekali untuk kemudian melihat bahwa murid-murid tidak sedang melakukan sesuatu untuk keuntungan diri mereka, tidak sedang menciptakan sesuatu untuk kemudian mendapatkan nama bagi diri mereka sendiri, tapi mereka sedang memperjuangkan sesuatu yang divine buat aku. Hmm. Nah, aku rasa itu momen yang sangat amat penting ya untuk kemudian membuat aku merasa bahwa well, dalam segala pertanyaanku yang terlalu banyak itu, aku punya dasar pijak. Begitu kira-kira Kang Jadi. Em, aku beberapa kali bicara di video YouTube aku bahwa argumen kebangkitan Yesus itu betul-betul argumen yang sangat oke buat membuktikan Hmm. bahwa Tuhan itu ada dan lebih spesifik Tuhannya adalah Tuhan Kristen ya. Aku Hmm. pernah mendiskusikan ini sama teman-temanku yang Kristen dan tiap kali aku pushback dia tuh kayak ngasih jawaban yang oke gitu loh buat aku. Jadi aku Hmm. merasa bahwa yes ini bagus gitu loh. Hmm. Fakta bahwa otoritas Yahudi pada saat itu tuh nggak mampu untuk mengasih tubuh Yesus gitu kan. Itu Hmm. kan tubuh dia hilang gitu loh, makamnya Hmm. kosong Hmm. dan orang tiba-tiba melihat Yesus. Akan masuk akal untuk orang Yahudi pada saat itu untuk, "Nih, Yesus nih ada loh tubuhnya di sini," Hmm. gitu loh. Hmm. Hmm. Ini Tapi ada bukti faktanya kan tandingan nih, kalian iya. halu selama ini gitu. Nah, gitu kan. Tapi faktanya orang Yahudi itu nggak bisa Hmm. nunjukin itu. Jadi, aku merasa bahwa iya, argumen kebangkitan Yesus itu adalah argumen yang sangat oke banget gitu loh untuk membuktikan Hmm. kekristenan. Tapi jadi aku Tapi nggak bisa bakal nggak Yesus tuh alien? aku Sorry ya bercanda. Kalaupun nggak bercanda sih nggak apa-apa juga sih. Karena pernah ada yang tanya begitu sama gue kan. aku Terus gue pernah bilang ya kalau ada alien ya emangnya kenapa? aku Ya pernah nggak nanya apa-apa juga. sama tokoh ateis, kalau Mas tahu namanya Michael Shermer ya. Aku Oke. ini sama dia dan jawaban dia tuh buat aku kayak kurang memuaskan aja. Dan dia jawabnya apa coba? Dia jawabnya kayak, ya mungkin dia bangkit, tapi apa fenomena yang bisa menjelaskan saat itu adalah ya mungkin dia adalah pesulap.
No, aku nggak bisa terima jawaban itu deh. Kayak sangat-sangat unlikely gitu loh, sangat tidak mungkin kalau Yesus itu adalah seorang pesulap gitu. Karena gini, itu yang tadi aku bilang, maksudnya kalau dia adalah seorang pesulap yang muncul dengan agenda untuk kemudian keuntungan bagi dirinya sendiri dan and so on, menurut aku ya udah ya, pesulap gitu. Cuman makanya kan aku bilang pendekatan deduktif aku tentang kebangkitan Yesus itu maksudnya secara secara oke lah katakanlah historis itu buat aku itu penting tetapi akan menjadi kuat ketika kita mengerti bahwa misi apa yang dibawa oleh Yesus. Itu membuat aku bikin kayak kalau memang misinya dia adalah mengangkat dirinya menjadi raja secara politikal dan sebagainya, ya sudahlah gitu. Tapi buat aku nggak ada keuntungan atau nggak ada kepentingan apapun buat dia gitu. Hmm. Gitu sih. So oke, aku nggak bakal banyak untuk mendebat argumen itu ya, karena mostly aku juga sepakat akan kekuatan argumen itu ya. Tapi itu Mas yang Mm-mm, aku susah untuk terima nih sebelum, mm-mm. aku mungkin aku merasa kalau aku tuh sangat dekat sama kekristenan ya. Yes. Cuman itu tadi, 2 hal tadi yang buat aku kayak susah. So, ayo kita bahas itu ya. Jadi bagaimana Mas Andre menjawab masalah penderitaan ini? Utamanya penderitaan yang tidak bermakna ya. Aku tahu kayak The Power of Evil itu kan ada beberapa, versinya ya. Ada yang Mm-mm, logical, ada yang evidential. Kalau yang logical, aku juga sepakat bahwa itu tuh udah mati ya. Kalau ya mungkin, Tuhan dengan kejahatan tuh masih bisa kompatibel gitu, masih oke mm, ketika kita mampu untuk menjelaskan mengapa kejahatan ini ada. Bisa dengan kehendak bebas lah, mm, kayak jawabannya Alvin Palantingga, bisa dengan apa yang disebut sebagai soul making theodicy, kayak ya udah penderitaan itu mesti ada supaya kita tuh berkembang gitu loh, dan mm, sebagainya. Aku tidak membantah jenis penderitaan seperti itu ya, dan aku tidak membantah bahwa yes, penderitaan seperti itu dengan keberadaan Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa itu tuh kompatibel, itu oke. mm, mm. Yang aku susah terima adalah keberadaan penderitaan yang kita tuh sulit untuk menemukan ini maknanya apa Maknanya. ya? Kayak salah satu jenis penderitaan yang dikasih oleh filsuf si namanya William Rowe, itu tuh adalah penderitaan hewan, Mas. Jadi kayak Mm, bayangin ada seorang anak rusa, bayi rusa yang lucu, terus dia mm, terjebak di hutannya kebakaran, sampai akhirnya dia mati mengenaskan di sana gitu. mm, Jenis apa ya, makna apa yang bisa kita dapat dari sana gitu? Mengapa kita membiarkan maksudnya mengapa Tuhan membiarkan dia mesti menderita itu? mm, Dan kalau misalkan kita ngomongin soal penderitaan hewan, kita tuh nggak cuman ngomongin penderitaan 1 tahun, 2 tahun, kita mm, ngomongin ratusan juta tahun gitu. Karena mm, mm, sebelum keberadaan manusia, bumi ini kan udah jauh lebih tua ya. Dan sebelum manusia itu ada, hewan-hewan itu udah, ya ampun udah mereka tuh mengalami penderitaan yang begitu berlimpah gitu loh. mm, Jadi itu satu hal yang masih buat aku sulit untuk menerima Tuhan mm, yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. mm. Jawaban Mas Andre nih gimana untuk menjawab penderitaan seperti itu, Mas? Eh, jadi waktu Kang Yadi kontak gua, sebenarnya gua udah nonton video-video Kang Yadi ini kan. Iya. Terus kemudian dia kontak, widih, akhirnya hari ini datang gitu kan ya. Jadi teman-teman apa subscriber God and Beyond. Jadi sebenarnya waktu itu Kang Yadi tanya kapan bisa. Aku sengaja sebenarnya aku tuh bilang sama Kang Yadi, boleh nggak aku kasih spend waktu yang cukup panjang. Ya, jadi 1 bulan ya Kang ya. Iya, Udah iya. kontak ya 1 bulan ya. Terus aku bilang bulan depan deh, karena memang memang betul ada jadwal yang cukup sibuk. Mhm. Bisa aja aku ambil sela-sela. Cuman aku merasa bahwa kayaknya unfair kalau misalnya aku eh, eh, langsung terjun dalam diskusi dengan Kang Yadi tanpa persiapan yang baik ya. Kenapa begitu? Karena bukan didasarkan atas sebuah dasar pemikiran bahwa wah ini mau bener-beneran nih siapa yang bener gitu ya, bukan. Cuman maksudku adalah sejujurnya aku itu dalam perjalanan mempelajari sejak sejak apa mempelajari tentang rasionalitas iman Kristen itu, aku tuh sebenarnya merasa bahwa kayaknya aku lebih suka deh untuk kemudian berbicara dalam
kepada misalnya ateis atau agnostik gitu ya. Aku suka untuk masuk dalam perdebatan itu karena menurutku itu lebih memuaskan di dalam apa ya, di dalam kita berdiskusi ya. Sangat memuaskan sekali. Cuman pada kenyataannya, eee, perjalanan tidak seperti yang kumau ya. Karena seperti teman-teman tahu di channel-ku, aku banyak membahasnya bukan dengan isu ateis agnostik, Ya, tapi dengan kepercayaan yang lain ya. ya. Dan itu menjadikanku makanya aku dengan jujur mengatakan bahwa aku tidak cukup banyak punya waktu untuk memperhatikan argumen-argumen, seputaran ini semua ya, new atheist dan sebagainya dan sebagainya. Makanya ketika, aku tahu, wah ini Kang Yadi akan ngobrol nih, aku merasa bahwa unfair, nggak baik juga, nggak layak juga buat aku untuk makanya aku, juga kasih kredit buat Kang Yadi karena kayaknya Kang Yadi tahu lebih banyak dari aku. Soal perjalanan-perjalanan yang tadi ya, Plantingga dan sebagainya dan sebagainya. Ya itu ya. Tapi begini, boleh nggak Kang, bahwa aku, mengelaborasi pertanyaan yang Kang Yadi sampaikan tentang problem of evil ini, as it is. Dalam arti begini, mmm, sebagai seorang Kristen, bagiku fair untuk kemudian, menerima bahwa ada hal-hal yang sifatnya misteri, di mana jika memang ada Tuhan yang berkehendak dan Dia adalah pribadi yang supranatural itu, maka ada hal-hal yang sifatnya misteri yang beyond our melampaui apa yang bisa kita pahami dan mengerti. Sehingga aku memilih menjadi bukannya nggak boleh ya, bukannya nggak boleh untuk kita bertanya dan memikirkannya tentang sesuatu yang melebihi apa yang kita bisa pikirkan. Cuman menurutku adalah baik juga kita mempunyai sikap untuk menerima hal-hal yang sifatnya misteri. Aku tidak akan berhenti pada, "Ya udah gitu aja Kang." Nggak mau, aku nggak mau begitu. Ya, tapi maksudnya adalah karena aku pun tidak akan puas dengan begitu kan. Tapi aku harus ngomong di awal karena aku merasa pada at the end, ya aku harus menerima itu gitu. Karena begini, aku membayangkan bahwa sebenarnya hal yang sama sebenarnya ditanyakan kepada orang-orang yang hari itu sedang menggumulkan, tentang kenapa dunia ini penuh dengan kejahatan. Which is maksudku itulah audiens yang membaca Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3. Itu maksudnya Kang Yadi. Jadi, aku tuh ada momen momen ketika aku mulai menerima tentang, oke, Yesus ini divine, oke, Yesus ini Tuhan, lalu bagaimana dengan ketidakmasuk akalan yang bejibun banget itu yang ada di, penciptaan dan sebagainya. Ini aku ngomong begini, jangan-jangan nanti aku dianggap nggak Kristen ya. Tapi ketika aku mulai mencoba lagi meneliti meneliti, sebenarnya waktu itu, aku memutuskan untuk meneliti secara independen ya. Jadi aku tidak mendengar argumen-argumen dari yang lain, tapi aku mulai membaca lagi, membaca ulang, menyusun ulang teologi, doktrin-doktrin yang aku selama ini tahu begitu ya, aku susun ulang lagi. Apakah harus begini? Apakah harus begitu? Termasuk tentang masalah bagaimana membaca kejadian itu secara literal atau simbolikal. Dan akhirnya aku sampai pada sebuah kesimpulan lebih masuk akal untuk membacanya pada perspektif simbolikal karena, eee, bagiku tidak tidak ya terserah juga sih kalau mau percaya bahwa Tuhan menciptakan jeder langsung dunia itu berapa miliar kan? 4,5 billion years ago semesta Ya bumi. Ya bisa aja sih Tuhan bikin dunia langsung jeder, usianya segitu, gitu loh. Cuman buat aku kan maksudnya enggak lah, itu unlikely for me. Dan aku merasa aku bisa menerima jika memang dunia itu terjadi dalam rentang waktu yang segitu panjang dengan apa yang Kang Yadi bilang penderitaan yang luar biasa terhadap, Hewan-hewan. creatures yang ada di dalamnya. Jadi waktu aku membacanya, membaca ulang apa yang ada di dalam kitab suciku, definisi kitab sucinya pun bisa 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 difference ya, tergantung perspektifnya. Tapi aku membaca ulang pada apa yang ditulis dalam kejadian itu, aku menemukan bahwa sebenarnya Tuhan itu menciptakan order. Jadi
Dalam Kejadian itu ketika sang penulis Kejadian menceritakan tentang dunia yang diciptakan dalam waktu 6 hari, tatanan-tatanan apa yang dia sedang susun, aku melihat Tuhan itu menciptakan order. Jadi sebenarnya tema utamanya adalah antara chaos versus order. Chaos melawan order. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi masih belum berbentuk, dalam bahasa Ibrani tohu wabohu. Dan roh Tuhan melayang-layang di atas air. Itu semua narasi-narasi tentang kontras antara Tuhan yang penuh dengan order dengan dunia yang chaos. Jadi dunia yang chaos, betul-betul chaos. Dan ketika aku baca lebih dalam, aku menemukan bahwa permasalahan utama orang-orang yang hari itu membaca kitab Kejadian ini adalah dunia chaos. Itu permasalahan utamanya itu memang. Jadi orang-orang akan diperhadapkan dengan sebuah situasi ketika dia melihat realita dunia yang chaos, peperangan, pembunuhan, pemerkosaan, hancur, berantakan, penderitaan terjadi di mana-mana, bencana dan sebagainya. Orang akan kemudian sampai pada dua kesimpulan. Maksudnya orang akan diperhadapkan dengan dua pilihan. Pilihan pertama adalah ya udah memang dari awal dunia ini chaos. Hmm. Kalau memang dari awal dunia ini chaos, ya udah hidup aja karena memang kita tidak punya standar apapun. Kita akan hidup aja chaos. Kita akan suka-suka aja. Kita akan hidup dalam budaya kita, whatsoever, what do you want. Gitu loh. Atau kita mau bikin satu, ya kita bikin konsensus bersama untuk menciptakan order dikit lah gitu. Eh, itu pilihan pertama. Tapi pilihan yang kedua adalah ketika Kejadian ini ditulis bahwa Tuhan menciptakan pada order-ordernya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, order sekali lagi. Tuhan menciptakan bagaimana laki-laki punya bagiannya, perempuan punya bagiannya. Narasi itu mencatat bagaimana ada order, ada purpose, ada meaning. Jadi keberadaan atau eksistensi dari segala sesuatu yang sedang kita hidupi, hidup itu sendiri dan dunia yang kita hidupi ternyata punya meaning, bukan out of nowhere, bukan chaos, bukan kacau, tetapi ada kebaikan, ada order, ada Tuhan. Nah, jadi itu cara aku membaca Kejadian. Dan cara aku melihatnya pada akhirnya adalah Kejadian itu men-shaping, jadi Kejadian pasal 1 sampai pasal yang ke-11, Menara Babel, itu men-shaping atau menceritakan tentang sebuah cerita turun-temurun yang diberikan kepada, yang diturunkan oleh bangsa Israel begitu ya. Dan kemudian menceritakan tentang ya dunia ini begini, tetapi kita adalah bangsa yang punya order, kita adalah bangsa yang punya identitas. Ya, makanya baru dari situ kan masuk ke Abraham. Dari Abraham terus kemudian turun terus masuk kepada kita ini umat Allah, umat Tuhan. Boleh pakai kata Allah nggak? Katanya ngambil. Boleh, boleh. Oh Sangat. boleh ya. Bercanda ya. Kita ini umat Tuhan gitu ya. Kita ini umat Allah. Jadi kita itu bukan bangsa, kita itu bukan orang yang hidup chaos. Kita itu bukan orang yang hidup sembarangan. Kita punya meaning, kita punya maksud, kita punya order, kita punya arti untuk menghidupi hidup yang berbeda. Kita akan lihat itu kuat sekali tuh ya antara dunia dengan ilahi, antara chaos dengan order, antara meaningless dengan meaning. Kita akan lihat itu kuat sekali dalam narasi-narasi itu. Sampai kulminasinya ada di Yesus. Nah, kulminasinya atau puncaknya ada di Yesus itu, disitulah kelihatan clear bahwa apa sih isi hati Tuhan? Kasih, bukan soal hukum. Karena rupanya order-order yang ada itu ternyata membuat manusia itu bisa berantakan, kacau ketika mereka abuse the law ya. Hmm. Mereka abuse the law dengan pada akhirnya mereka menggunakan law untuk menindas orang. Mereka menggunakan law hukum agama untuk kemudian menghakimi orang. Mereka menggunakan hukum agama untuk kemudian memberi makan kesombongan mereka. Iya kan? Itu yang terjadi pada agama-agama. Mereka menggunakan agama untuk membenarkan dirinya dan kemudian untuk menuding orang, menghakimi orang, mempersekusi orang dan sebagainya. Sampai Yesus datang. Ketika dia datang, dia menunjukkan bagaimana kerendahan hati. Ketika orang mempertanyakan, kenapa kamu nggak memelihara hari Sabat? Dia kemudian memberikan meaning yang berbeda bahwa Sabat itu adalah bukan seperti yang kamu pikir. Sabat itu adalah tentang bagaimana aku Tuhan atas hari Sabat. Dia mengatakan bahwa karena waktu itu konteksnya dia menolong orang di hari Sabat ya, dia menyembuhkan orang yang lumpuh di hari Sabat. Maksudnya
dia keluar dengan narasi revolusioner yang membuat aku adalah seperti anak kecil yang tadinya kalau anak kecil itu ditertibkan pakai law, orang dewasa itu bukan hidup by law, tapi orang dewasa itu hidup by rasionalitas, pengertian, dan Yesus membawa itu. Jadi aku melihat bahwa ada sebuah pribadi divine yang muncul dan menyatakan dirinya secara konsisten terus-menerus, tetapi sifatnya gradual, seiring dengan civilization of mankind ya. Seiring dengan itu sampai pada titik Yesus. Nah, aku melihatnya begitu, Kang Yadi. Hmm. Jadi, sorry, memang pada akhirnya kita bisa akan berputar-putar pada penjelasan tentang problem of evil, dan aku menggumulkan itu dengan sangat, aku pikir cukup serius ya, karena aku juga bawa tentang materi-materi itu misalnya di event-event seminar atau di gereja dan sebagainya. Cuman mungkin karena aku mengamati pembicaraan Kang Yadi secara ekstensif juga dengan teman-teman yang lain, dengan Darren, dengan apa, aku bilang, wah, kayaknya aku nggak perlu jawab itu deh. Karena putar-putarnya sama aja. Cuman aku akan menawarkan kepada Kang Yadi bahwa pada akhirnya, kalau bicara jujur, aku akan bilang bahwa eh, ada satu titik misteri yang aku tidak mampu untuk bisa memahaminya, karena keberatannya juga ada. Tapi pada akhirnya aku cuman mampu melihat bahwa as it is, apa yang Alkitab katakan bagiku, bahwa ada permasalahan yang sama yang mungkin Kang Yadi rasakan dan aku juga rasakan. Kenapa? Kenapa begini? Tetapi ada harapan. Ada harapan di dalam segala kekeosan itu. Oke, mungkin feedback. Silakan Kang Yadi. Oke, jadi pertama aku nangkap jawaban Mas Andre ini adalah jawaban yang kalau misalkan salah mohon dikoreksi ya. Hmm. Jawaban yang kalau para filsuf itu akan sebut sebagai namanya skeptical theism. Jadi skeptical theism itu adalah dia tuh ngomong bahwa ya kita nggak tahu apa maksud Tuhan mengizinkan begitu banyaknya penderitaan berlimpah di dunia ini gitu loh. Kita nggak tahu, tapi kita yakin bahwa alasannya ada. Fakta bahwa kita nggak tahu itu tuh tidak meniadakan alasan itu gitu loh. Jadi ya Tuhan yang punya alasan, cuman ya kita nggak punya alasannya aja. Jadi kalau analogi yang gampang tuh adalah kayak gini ya. Analogi yang gampang tuh adalah misal saya punya garasi, terus dari jauh garasi itu, kalau misalkan saya bilang bahwa di garasi saya tidak ada gajah gitu, Mas Andre akan mudah untuk mengkonfirmasi bahwa ya memang di gerejanya Kang Yadi nggak ada gajah. Tapi kalau saya bilang bahwa di garasi saya itu tidak ada semut. Nah, itu tuh akan sangat sulit untuk Mas Andre untuk membuktikan, betul nggak sih bahwa di gereja saya tuh nggak ada semut? Itu Mhm, hanya, mhm, apa ya, fakta bahwa Mas Andre itu tidak mampu untuk melihat semut, itu tuh hanya karena mata Mas Andre itu tuh terbatas untuk mengetahui apa yang ada di dalam garasi saya. Begitu juga dalam kasus Parable of Evil ini, otak kitanya saja yang terbatas untuk melihat maksud Tuhan gitu loh, mengizinkan penderitaan ini. Karena keterbatasan otak kita lah yang membuat kita tidak mampu untuk melihat, alasan mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan seperti ini gitu loh. Jadi, mhm. eee, hanya karena kita tidak mampu untuk melihat itu, bukan berarti itu nggak ada alasannya. Itu jawaban yang aku tangkap. Jadi, ada banyak sekali misteri yang nggak kita ketahui itu. Tapi kita yakin bahwa Mhm. itu ada kan. Jadi, kalau misalkan salah mohon dikoreksi ya, tapi aku ngelihatnya jawaban Mas Anda itu gitu, dengan bilang bahwa ya ada banyak misteri yang mesti kita terima gitu. Mhm. Kalau aku boleh menambahkannya begini, mmm, mungkin sebenarnya ya ada satu hal yang patut kita pertimbangkan ya, dari keberatan-keberatan yang diajukan tentang orang-orang yang selalu ya dalam hal ini orang-orang yang berkutat pada problem of evil ini. Artinya adalah ketika, eee, problem of evil ini kan muncul dari sebuah pemikiran atau idealisme tentang Tuhan yang maha baik, Tuhan yang seharusnya tidak membiarkan evil, tidak membiarkan suffer,
tidak membiarkan unsur-unsur yang kita bilang ini tidak baik, gitu. Tapi bagaimana jika suffer itu baik? Dan bagaimana jika eh, pada akhirnya, atau mungkin lebih tepatnya, kita sebenarnya memang tidak benar-benar tahu apa itu baik. Itu Ketika menarik, ah, ah, menarik. ah, ah. Kita tidak benar-benar tahu sebenarnya apa itu baik. Dalam arti hmm, untuk kemudian mendudukan Tuhan pada kursi yang memang seharusnya tidak menampung Dia, mungkin eh, satu hal yang mungkin kita perlu pertanyakan juga sih, gitu. Itu Kenapa aku bilang begitu? Karena aku merasa bahwa kekristenan itu punya tone yang unik, Kang Yadi. Ketika kekristenan itu, contoh ya misalnya, aku barusan kemarin tuh ceramah, aku pakai kata ceramah, sebenarnya khotbah gitu. Ketika aku tuh bilang bahwa aku bilang pada audiensnya di Surabaya kemarin, aku bilang, tahu nggak kenapa salib itu aneh gitu, kita taruh di depan gereja. Aneh banget itu salib. Kenapa? Karena salib ini lambang memalukan, lambang yang yang orang pada zaman Yesus itu orang tidak mau itu lihat barang ini gitu. Ini penghinaan, ini penjajahan, ini kehancuran, ini penjahat gitu. Kenapa orang Kristen pasang itu jadi salib? Karena salib itu ternyata jadi pengharapan. Nah, maksudnya hal-hal yang buruk yang kita bilang sebagai suffer dan sebagainya, ternyata ada keindahannya. Aku tidak berusaha untuk meromantisasi bahwa mencoba untuk membela Tuhan itu, wah tenanglah, ada yang baik lah. Enggak, aku nggak berusaha itu sih. Tapi aku mampu melihat bahwa pada titik misterinya tuh di situ. Aku akan sampai ke sana ya. Tapi pertama aku pengen ngomongin dulu soal yang misteri tadi. Oke, kalau misalkan kita tidak mampu untuk mengetahui maksud Tuhan dalam mengizinkan penderitaan, kita tidak mampu, otak kita tidak mampu untuk mengetahui itu. Konsekuensinya adalah kita juga semestinya, kalau kita komitmen pada pemahaman ini, konsekuensinya adalah maka kita pun tidak mampu untuk mengetahui Tuhan sebagaimana adanya gitu. Kayak misalkan otak kita terbatas. Konsekuensinya adalah bahkan kita pun nggak bisa ngomong bahwa Tuhan itu Maha Kasih. Kita nggak bisa ngomong bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Because how do we know? Otak kita kan terbatas gitu loh. Kita mencoba untuk memahami sesuatu yang tidak terbatas. Jadi kalau misalkan kita komitmen sama paham kita yang tadi, jatuhnya adalah diskusi mengenai Tuhan itu tuh adalah diskusi yang sama sekali tidak relevan. Karena ketika kita ngomong Tuhan itu baik, Tuhan itu Maha Kuasa, rencana Tuhan seperti ini, Tuhan itu pengen saya seperti ini, Tuhan itu keinginannya seperti ini, itu semua nggak bisa diketahui. Karena otak kita terbatas dan Oke. kita pengen mencoba untuk memahami Tuhan. Jadi konsekuensi dari apa yang aku sebut tadi sebagai skeptical theism tuh mengarah ke sana ya. Yang kedua aku pengen sedikit ngomentarin yang perihal bagaimana kalau misalkan apa yang kita anggap sebagai suffering, ternyata itu tuh adalah hal yang baik gitu. Ini juga kritik untuk ateis ya, yang selalu ngomong the problem of evil. Kayak mereka ngomongnya kayak, bagaimana lu bisa ngomong sesuatu itu evil ketika lu tidak percaya Tuhan gitu loh. Apa standar kamu untuk ngomong bahwa X ini evil? Nah, buat aku melihat ada masalah di sini ya. Pertama, ini mengasumsikan bahwa kita sebagai manusia, tanpa keberadaan Tuhan, kita tuh sama sekali nggak bisa ngomong bahwa ini baik, ini jahat, ini penderitaan, dan sebagainya. Kita nggak bisa ngomong soal moralitas. Aku adalah seorang naturalis yang berpandangan bahwa kita bisa kok mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat tanpa Tuhan gitu. Karena aku meyakini bahwa memang manusia tuh mampu kok untuk mengetahui sesuatu ini tuh baik atau jahat. Kayak misalkan orang ketika melihat, ini maaf banget ya, mungkin aku bakal sensor gitu loh. Ketika orang melihat
ada anak perempuan, bayi perempuan usia 5 tahun diperkosa sampai meninggal, itu tuh jahat dan itu tuh menderita. Kita nggak butuh, eee, ground seperti Tuhan untuk bilang bahwa ini tuh jahat. Itu tuh objektif, bahkan aku nggak butuh Tuhan untuk mengatakan bahwa that is objectively evil, that is objectively bad gitu loh. Jadi aku bilang bahwa ya kita bisa kok untuk mengetahui mana yang suffering, mana yang penderitaan, mana yang good. Dan masalah lain yang aku lihat adalah kalau misalkan kita bilang bahwa kita nggak mampu untuk mengetahui itu selain daripada Tuhan, misal mungkin yang kita anggap sebagai suffering itu mungkin adalah sesuatu yang terbaik untuk dia gitu loh. Aku akan sangat, apa ya, akan sangat menolak dengan jawaban itu, karena ini pernah terjadi tahun 2018 atau 2019 atau berapa ya, aku lupa. Yang aku ceritain tadi, anak perempuan yang diperkosa sampai meninggal, itu tuh betul-betul kejadian. Aku nggak ngomongin hypothetical case, itu betul-betul kejadian di dunia kita. Hmm. Dan satu-satunya cara yang bisa aku bilang untuk mendeskripsikan itu tuh adalah jahat, itu tuh adalah penderitaan. Aku Hmm. nggak mungkin bilang bahwa, aku nggak tahu apakah itu jahat atau apakah itu adalah kebaikan. Aku nggak tahu apakah itu penderitaan Hmm. atau apakah itu sesuatu yang baik buat dia. Hmm. All I can say is, that is evil, that is bad. Hmm. So, jadi untuk bantahan yang kedua tadi, aku pikir poinnya adalah kita manusia, kita tuh bisa untuk menentukan apa yang baik, apa yang jahat, apa yang penderitaan. Oke. So, mungkin segitu dulu Mas, bagaimana Mas Angga menanggapinya? Iya tentu. Aku tidak sabar menanggapinya. Cik. Iya. Aku sepakat bahwa case yang dimunculin sama Kang Yadi itu evil. Aku sepakat kok. Dan aku merasa bahwa ketika mengatakan yang tadi aku bilang ya, bahkan pada titik yang kita itu mungkin tidak bisa mengerti apa itu baik, apa itu jahat ya. Itu tidak meniadakan bahwa ada sebuah sense of morality itself yang ada di dalam diri kita. Ya, sehingga aku tidak juga menampik untuk mengatakan ada orang yang mengatakan, oh tanpa Tuhan kita tidak tahu apa itu baik, tanpa Tuhan kita tidak tahu apa yang jahat. Enggak sih, menurut aku itu argumen prematur ya, itu argumen yang terlalu mengglorifikasi menurut aku. Mengglorifikasi maksudnya keberadaan wah Tuhan dan meniadakan hal-hal yang possible di sana. Jadi aku bilang, apakah berarti tidak ada moralitas sana? Oh tidak, tentu saja. Dan sebenarnya menurutku sebagai seorang Kristen, apa yang dikatakan di dalam Kejadian itu clear bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Sekali lagi aku tidak membicarakan tentang literal, tetapi maksudnya ada hikmat atau ada sebuah kebijaksanaan yang dibagikan kepada kita oleh penulis Kejadian ini bahwa kita itu punya sense of morality, ya. Dan moralitas itu sendiri kemudian membuat kita tuh sebenarnya bukan berarti tidak bisa atau kebal atau numb tentang apa itu kebaikan kejahatan. Meskipun menurutku aku juga percaya bahwa manusia akan sangat mudah sekali untuk kemudian nuraninya bisa tumpul ya atau kebal gitu ya. Sehingga aku nggak melihat bahwa apa yang Kang Yadi sampaikan itu merupakan antitesis dari apa yang aku sampaikan tadi. Aku melihat itu sebagai sebuah pelengkap yang baik begitu, bahwa memang em, kita bisa melihat ada satu kejadian seperti kasus itu, aku nggak melihat ada yang baik di situ. Nah, cuman problemnya adalah mungkin ada sebuah perasaan jauh dalam hati kita yang mengatakan, kok Tuhan biarin? Sebenarnya masalahnya itu kan, Ya. kok Tuhan biarin? Jadi bukan soal masalah Tuhan ada nggak ada, ya ya bisa aja kemudian kita berpikir, kok Tuhan biarin? Kalau Tuhan biarin berarti Tuhan nggak ada, atau Tuhan jahat, atau ya udah memang nggak perlu ada Tuhan juga. Mhm. Nah, menurutku masalah pembiaran yang Tuhan lakukan itu, aku percaya bahwa tidak selalu kita lihatnya sebagai sebuah pembiaran in a sense of kayak Tuhan mampu untuk menolong, mencegah, menihilkan kejadian itu, gitu. Tetapi
ada satu faktor yang kita mesti lihat bahwa ada sebuah konsistensi di mana Tuhan itu menciptakan kita atau kita ada muncul sebagai sebuah manusia yang punya kehendak bebas. Bagiku itu konsekuensi. Ya, ya pahit ya ngomongnya ya. Maksudnya kok enak banget ngomongnya konsekuensi. Tapi gini, aku percaya akan Tuhan yang menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Dan orang kan bilang, kenapa ya Tuhan? Jadi satu kali ada anak SMP tuh yang tanya sama aku, kok kenapa sih Tuhan gak ciptain kita langsung gak usah dosa aja, semuanya baik, semuanya tralala trilili begitu ya di sorga, kayak kita teletabis begitu. Aku bilang konsekuensi dari kasih Tuhan adalah ketika Dia itu menciptakan kita dengan pilihan bebas. Kenapa pilihan bebas? Karena kalau Dia menciptakan kita dengan pasti baik, maka Dia tuh sedang bersandiwara. Karena itu bukan kasih. Kasih itu menurutku memberikan ruang untuk kamu menolak aku. Kasih itu adalah ketika aku menciptakan kamu dengan sebuah ruang untuk kamu tidak mau sama aku. Sama halnya kamu menolak ide-ide kebaikan, kamu menolak ide-ide keindahan, kamu menolak ide-ide kebaikan, kebenaran, begitu. Kasih itu adalah konsekuensi dari kasih. Tuhan yang mengasihi. Kalau misalnya kata maha kasih itu sekarang kayaknya nggak enak ya. Itu konsekuensi dari Tuhan yang kasih. Tuhan menciptakan manusia dengan pilihan bebas untuk bersama-sama dengan Dia, untuk embracing yang namanya goodness, kindness, ya. Tetapi kalau dia manusia punya ruang untuk kemudian melawan kebaikan, ya, perkosaan bahkan itu, ya, mengikuti dosanya itu, maka aku berpikir Tuhan menangis dengan melihat itu. Aku berpikir Tuhan adalah Tuhan yang, nah ini baru nanti kita masuk ke poin pertama ya. Kok bisa Tuhan nangis? Tahu dari mana Tuhan nangis kan gitu kan ya. Tapi aku berpikir aku mengenal Tuhan yang menyatakan dirinya dengan mempersonifikasi dirinya dengan keberadaan kita sebagai manusia. Jadi realitas yang kita miliki hari ini atau bahasa yang kita pahami hari ini yaitu perasaan kita, marah, sedih, kecewa. Tuhan adalah Tuhan yang mengartikulasikan dirinya dalam personifikasi itu. Ya. Jadi aku mengatakan Tuhan menangis gitu. Tuhan menangis ketika melihat ketika manusia memilih untuk menolak hal-hal yang indah, desain yang baik, desain yang apa kata suci nggak enak sih. Desain yang ya sudahlah, tahulah Kang Yadi tahulah. Jadi manusia yang menolak itu adalah manusia yang kemudian terjadilah demikian. Sehingga kalau kita bilang, Tuhan, kenapa Tuhan biarin? Aku pikir pertanyaan itu kalau misalnya kita memahami semuanya dari perspektif itu, maka kemudian kita bertanya, Tuhan kenapa biarin ya? Tuhan kenapa begitu ya? In some sense bahwa ya itu pilihan manusia. Lalu kok Tuhan nggak halangin, kok Tuhan nggak ini? Ya pada titik itulah aku bilang, oke, ada sebuah misteri yang aku nggak tahu. Ada sebuah misteri yang aku yakin bahwa Tuhan bukan Tuhan yang dengan diktat bukan diktator tanpa perasaan. Tuhan yang kemudian kayak tenang anakku, aku punya rencana yang indah. Nggak begitu aku pikir. Ya. Tapi dia adalah Tuhan yang ada sih argumen ya yang bilang bahwa well hidup itu makanya dalam Kristen itu sesudah kehidupan nanti ada kematian, setelah kematian nanti ada kehidupan lagi. Ya, it sounds good gitu ya. Cuman aku tidak mau membuat itu jadi sebuah argumen yang membela ada fakta bahwa ada orang atau anak kecil yang ya seperti tadi itu. Jadi itu responku untuk yang kedua. Oke, menarik. Sebelum lanjut Nah, saya mau boleh. eee, Tapi kejauhan nggak? Tapi terserah aku kasih ke Kang Yadi untuk bagaimana membuatnya jadi ya aku balikin deh kalau gitu. eee, Silakan. oke, so kehendak bebas atau konsekuensi kehendak bebas itu tuh adalah salah satu jawaban yang sangat oke untuk the problem of evil. Bahkan ya seperti aku bilang tadi, jawaban ini tuh adalah jawaban yang dianggap dalam tanda kutip membunuh argumen logical problem of evil, the problem of evil dari filsuf
J.L. Maki sebutannya ya. Teman-teman mungkin ada yang baca nanti. Jadi kehendak bebas itu ada jawaban yang sangat-sangat oke, jawaban sangat serius. Tapi ada tapinya ya. Meskipun aku bilang oke, tapi ada tapinya. Pertama, saya adalah seorang hard determinist. Dalam arti aku tuh nggak percaya sama sekali bahwa kita punya kehendak bebas. Hmm. Dan mungkin kita bisa memperdebatkan apakah kita punya kehendak bebas atau enggak ya, tapi itu bahasan Hmm. lain. Intinya aku Hmm. cuma pengen bilang aku nggak percaya sama kehendak bebas. Jadi ketika dibilang bahwa ya ini kan ada konsekuensi kehendak bebas kamu. Pertama aku nggak bisa menerima jawaban itu karena aku merasa aku nggak punya kehendak bebas. And semua manusia yang hidup dan semua hewan yang hidup itu berkehendak mengikuti apa yang telah ditetapkan atas mereka. Yang kedua, oke, mari kita anggap bahwa kehendak bebas itu ada. Mari kita anggap bahwa kita punya kehendak bebas, dan mengapa ada anak kecil yang diperkosa sampai meninggal? Jawabannya karena konsekuensi kehendak bebas yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa ada 6 juta Yahudi yang dibantai oleh Adolf Hitler? Hmm. Karena ada konsekuensi kehendak bebas Adolf Hitler. Aku pengen bertanya kayak, well, kenapa ya Tuhan tidak mengintervensi sama sekali gitu, dan membiarkan semua kejahatan ini atas nama konsekuensi kehendak bebas. Sedangkan pada zaman dulu, Tuhan itu sering loh untuk melakukan intervensi. Tuhan itu sering Hmm. melakukan mukjizat kayak misalkan menyelamatkan Musa dari Firaun. Tuhan tuh tidak membiarkan Firaun dengan bilang, lah ini kan konsekuensi Hmm. kehendak bebasnya si Firaun, makanya dia membunuh Musa dan sebagainya. Hmm. Instead Tuhan tuh menolong. Hmm. Tuhan tuh melakukan intervensi di sana. So Hmm. if he intervened, why doesn't he now? Kenapa dia tidak melakukan itu lagi sekarang gitu loh. Hmm. Kalau misalkan semua kejahatan ini bisa dijelaskan dengan kehendak bebas. Hmm. Ini satu lagi. Yang ketiga adalah, kalaupun yang pertama, oke, yang pertama kehendak bebas ada, jadi determinism salah. Yang kedua ada jawabannya. So, oke, ini masih kehendak bebas. Aku masih melihat masalah dengan penjelasan kehendak bebas ini. Karena kenapa? Hmm. Karena penjelasan kehendak bebas ini hanya menyelesaikan apa yang aku sebut sebagai moral evil atau kejahatan, penderitaan yang disebabkan oleh manusia. Dan kita tahu ketika kita melihat alam, kejahatan itu bukan kejahatan ya, penderitaan itu bukan hanya disebabkan oleh kejahatan manusia, Manusia. Hmm. tapi ada juga penderitaan yang disebabkan oleh natural disaster dan natural evil. Kejahatan alam namanya ngomongnya. Tapi aku nggak percaya kalau alam itu jahat. Mereka melakukan sesuatu yang akhirnya membuat kita menderita. Jadi penderitaan Oke, itu oke, oke. penderitaan itu tidak hanya disebabkan oleh kehendak bebas manusia, tapi disebabkan oleh alam, bencana alam, virus, Black Death, yang mana itu tuh bukan kehendak bebas manusia. Kecuali teman-teman adalah seorang teman aku ya, yang guru agama aku waktu aku SMA, bahwa bencana alam itu disebabkan oleh dosa manusia gitu. Jadi Azab. tapi aku nggak percaya itu ya. Aku percaya kalau bencana alam itu ya alamiah gitu loh, bukan Natural. disebabkan oleh dosa manusia. Jadi itu Mas, bagaimana dengan penderitaan yang disebabkan oleh non kehendak manusia gitu? Tadi aku tertarik dengan Kang Yadi mengangkat sebuah case bahwa hmm, faktanya tuh terlalu banyak kan penderitaan-penderitaan yang terjadi ketika Hitler dan 6 juta orang Yahudi dan and so on and so on. Kenapa Tuhan gak intervene? Kenapa Tuhan gak langsung potong kompas? Bukankah dulu di Perjanjian Lama atau let's say kalau kita mempercayainya ya kan bahwa Tuhan intervene banyak hal. Masalahnya adalah kita tahu dari mana bahwa Tuhan gak intervene banyak hal sekarang. Itu masalahnya. Kita tahu dari mana? Karena masalahnya apa yang kita lihat kan adalah yang sudah terjadi. Dan kita tahu dari mana bahwa yang sudah terjadi itu adalah tanpa intervensi Tuhan. Bahwa ada banyak orang misalnya yang selamat, ada banyak orang yang selamat dari berbagai macam potensi hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupnya. Kita tahu dari mana bahwa itu bukan intervensinya Tuhan. Nah, jadi maksudku pada akhirnya, well, ya begitulah.
Ya itu soal masalah kenapa Tuhan nggak intervene ya. Oke. Ya makanya aku pikir cukup rasional untuk kemudian meletakkan pada aku nggak tahu kenapa ada hal yang Tuhan nggak intervene. Itu aja. Nah, ada mau respon atau gimana, Kang Yadi? Oke. Karena ini kan perspektif yang berbeda Ya. ya. Aku bisa paham kalau misalnya pemahamannya adalah dari pandangan ya memang kayaknya Tuhan itu memang kayaknya tidak ada, bisa melihat apa yang kayak itu. Tapi kalau memang kita melihat bahwa dia tahu dari mana juga bahwa memang Tuhan nggak intervene gitu. Ya. Mmm, itu bagus. Pertama, aku nggak bisa bilang secara pasti bahwa Tuhan tidak intervene. Mhm. Yang aku bisa bilang adalah, it is more likely than not. Lebih mungkin bahwa Tuhan itu tidak intervene, ketimbang dia itu intervene. Dari mana aku bisa mengatakan itu? Well, karena ada 6 juta Yahudi yang dibunuh oleh Hitler, dan ada 5 juta lainnya termasuk yang gay dan sebagainya yang dibunuh oleh Hitler. Total ada 11 juta lebih yang dibunuh oleh Hitler. Jika dia memang intervene, dan dia Maha Kuasa, aku pikir akan sangat sulit untuk menerima bahwa ada 11 juta kematian yang tidak bermakna pada saat itu. Jika dia memang Maha Kuasa dan dia intervene, at least lah nggak bakal 11 juta lah. Maksudnya, kes 11 juta loh, Mas. Dibayangin pada saat itu, di camp Nazi itu, ada jutaan orang yang kayak Anyway, sorry aku mau potong. Tiba-tiba aku langsung teringat Thanos. Just kidding ya. Maksudnya with due all respect to korban dari Nazi dan sebagainya. Cuman aku tiba-tiba teringat Thanos ketika Thanos itu ya apa sih ini ya begitulah ya, menjentikan jari lalu kemudian hilang separuh dari populasi dan kemudian dalam film itu digambarkan Thanos yang bilang, well dunia terlalu jahat. iya. Hapusin aja nih semua begitu supaya dunia baik. Langsung tiba-tiba kayak suddenly waktu aku nonton itu aku bilang, ih gila Thanos, Thanos baik banget. So, yeah, co coba bayangin kayak jutaan orang pada saat itu kayak meminta-minta dan berdoa, and there is just silence, nggak ada apa-apa kecuali diamnya Ilahi gitu loh. Ya, aku paham. Maksudnya itulah, makanya kenapa pada akhirnya tuh kalau misalnya Kang Yadi amati jawaban awal, aku memulai awal argumen awal ya tentang masalah problem evil itu pada narasi pilihan, Kang. Pilihan. Pilihan untuk melihat kekacauan, kehancuran, penderitaan ini sebagai as it is atau pilihan untuk melihatnya sebagai ada harapan, Iya, begitu. ak Nah, makanya kan aku tidak akan kemudian mencoba untuk menafikan bahwa orang-orang ada yang dengan desperate, dengan ketulusannya memohon pertolongan Tuhan pada momen itu. Enggak lah, aku nggak mau menjadikannya sebagai sesuatu yang nihil atau tidak diperhitungkan. Tapi nggak tahu ya, aku berada sampai pada satu titik di mana aku bisa melihat ada Tuhan yang turut merasakan penderitaan kita, turut bersedih dengan kejadian itu, Tuhan yang tidak semena-mena melakukannya, tetapi Dia adalah Tuhan yang karena begini, nggak tahu apakah ini cerita bisa kemudian membuat sekali lagi again bukan untuk mensimplifikasi ya, tapi aku pikir selalu ada pada perspektif masing-masing orang. Setiap orang kan sebenarnya nah, ini mungkin sedikit toil sedikit dengan apa yang Kang Yadi bilang, Kang Yadi adalah seorang determinis ya. yes. Aku sampai, oh oke. Oke, ini menarik. Aku nggak tahu linknya larinya kemana. Cuman maksudnya mmm, begini, aku percaya bahwa fakta bahwa kita mampu berpikir untuk mau kemana kita berpikir adalah sebuah kenyataan bahwa satu satu unsur mungkin apa, satu
apa sih, satu 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 hal yang membuat kita memikirkan bahwa, well, deterministik itu kayaknya unlikely gitu. Bahwa kita mampu untuk berpikir apapun dan kita bisa mampu untuk berpikir kemana saja. Nah, aku pikir itu adalah satu hal yang karena aku bermula salah satu keberatanku tentang keberadaan Tuhan adalah ketika aku merasa bahwa aku bahkan bisa bisa mau sejahat apapun yang aku mau. I call that illusion. Ilusi ya, whatsoever. Karena menurutku permasalahan kita atau asumsi di balik itu adalah kita tidak mau, maaf ya, sorry sorry, aku tidak bermaksud apa, cuman kalau aku mendeskripsikan diriku adalah keegoisan kita untuk tidak mau disalahkan Iya, akan permasalahan apa yang sedang kita hadapi. iya, Kita mau semuanya Tuhan bertanggung jawab. Tidak bermaksud untuk ini mengoposisikan ya dia, tapi iya. maksudnya aku merasakan diriku pada momen itu. Jadi aku menggunakan ilustrasi ini seringkali. Hmm, adalah dua orang adik kakak, ya. Sang kakak sama sang adik, kakaknya udah gede, adiknya masih bocil. Lalu kemudian tiap pagi mereka biasa dimasakin sama emaknya nasi goreng. Lalu kemudian eh, singkat cerita satu kali di pagi hari, emaknya tidak ada di rumah. Emaknya tidak ada di rumah, nasi goreng tidak ada di atas meja makan. Lalu kemudian eh, sang kakak dan sang adik melihat fakta yang sama. Sang adik langsung sontak mengatakan, Mama jahat. Mama nggak siapin kita nasi goreng. Mama ninggalin kita, bahkan even papa pun nggak tahu Mama kemana. Begitu. Tapi sang kakak akan mengatakan, enggak dek, Mama nggak jahat. Hanya karena Mama tidak masak kita nasi goreng hari ini, dan hanya karena Mama tidak ada kabarnya hari ini, itu tidak berarti Mama jahat. Dan tidak pula berarti Mama selingkuh, tidak berarti Mama. Bisa jadi Mama ada sesuatu. Nah makanya aku bilang itu pilihan. Tapi yang membedakan keduanya adalah yang pertama, aku pikir ada faktor, apakah ada faktor anak kecil begitu yang berpikir secara jalan pintas dengan seakan-akan maksudnya untuk kemudian membenarkan perasaan dia, kemarahan dia dan sebagainya dan dia cuma bisa tahu artikulasi bahwa mama jahat. Tapi si kakak yang lebih dewasa aku pikir mampu untuk melihat bahwa ada bukti-bukti yang dia lihat secara perjalanan historik dengan mamanya bahwa mamanya itu baik. Dan itu membantu dia untuk melihat bahwa mungkin ada penjelasan lain bahwa mama itu diculik oleh teroris, mama diculik oleh UFO atau bagaimana atau mungkin bagaimana. Oke. Aku sering pakai nggak tahu kenapa narasi tentang UFO dan alien itu menjadi obsesi aku. Salah satu obsesiku. Anyway, ya nantilah nantilah. Tapi ya maksudnya ilustrasi ini membantuku untuk melihat bahwa sebenarnya makanya aku tadi bilang ya ini perjalanan ya Kang Yadi ya. Itu perjalanan-perjalanan yang pada akhirnya itu akan memberikan kita pilihan. Sang adik bisa memilih untuk kemudian melihat secara potong kompas ya bahwa mamanya jahat dan meninggalkan mereka. Tapi si kakak bisa melihatnya dengan cara berbeda. Saya Itu akan yang aku pakai bilang soal intervensi. saya akan pakai ilustrasi itu. Itu sangat menarik. Oke, thank you. Terus kemudian soal deterministik. Hmm. Soal natural disaster ya sebelum Ya. kita masuk ke determinis. Aku nggak tahu ya, aku pengen coba cari tahu alasannya juga kenapa Kang Yadi bisa begitu ya. Oke. Tapi soal natural disaster dan sebagainya. Nah, makanya Kang Yadi, aku juga percaya bahwa ada hal-hal yang tidak selalu masalahnya itu ada pada manusia yang berulah ya. Eh, dalam teologi Kristen itu kita melihatnya sebagai dunia yang jatuh dalam dosa. Well, it sounds so mystical ya. Maksudnya mystical itu dalam arti wah kok kayaknya mistik banget ya, gunung jadi ngamuk ya, laut jadi tsunami gitu ya. Mistik ya, jadi dunia jatuh dalam dosa, akhirnya begitu dan sebagainya. Iya, it sounds so mystical. Tapi again, aku merasa aku tidak punya objection objection yang karena pembicaranya antara kita berdua ya. Kalau pada orang lain mungkin aku akan pakai objection tertentu, tapi aku merasa aku tidak punya sebuah pembelaan apa-apa selain karena aku melihat kembali kepada
problemnya itu ada harapan, begitu sih. Mas, aku cuman mau pipis aja bentar ya. Boleh, Ini sangat menangis. silakan. Bentar. Cek. Halo Mas. Yes. Yes, 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 yes. Kang, aku boleh nambahin nggak? Jadi Boleh, boleh silakan. soal masalah si ade dan si kakak tadi itu, Mhm. jadi sebenarnya problem pembeda antara ade dan kakak itu adalah karena masalah, aku pikir salah satunya karena si ade ini tidak melalui sebuah proses panjang untuk mengenal mamanya. Jadi dalam segala keterbatasan berpikir dia atau mungkin imaturitasnya dia, jadi dia tidak mampu untuk melihat karakter mamanya secara lebih dalam ya. Jadi makanya itu bisa menjelaskan kenapa dia dengan mudah mengatakan mamanya jahat atau ya mungkin itu artikulasi yang dia mampu untuk pahami gitu kan. Dan dia bisa bilang bahwa mamanya selingkuh bahkan kan. Ya siapa tahu karena dia kebanyakan nonton sosmed jadi lihat artis selingkuh jadi dia pikir mamanya selingkuh. Nah, tetapi si kakak itu punya sebuah perjalanan yang di mana dia mengenal mamanya dan sebuah sebuah maturitas tertentu yang membuat dia mampu untuk melihat itu. Nah, jadi pada akhirnya ini menurutku mampu menjelaskan tentang ada sebagian orang yang kemudian bisa memilih untuk berpikir pada hal yang sangat jauh berbeda dari satu kejadian itu, ya. Jadi aku pikir itu cuman tambahan aja ya untuk memperkaya apa yang kita pahami tadi. Siap. Mmm, oke. Aku tadi nulisin ada 3 hal yang disampaikan oleh Mas Andre yang buat aku sangat-sangat menarik. Yang pertama adalah Aku jadi takut loh. enggak, ini Tapi tadi objection tentang diskusi tentang Tuhan itu, bisa kita pahami atau tidak belum aku jawab ya. iya, iya, iya. Iya. Oke. Yang pertama adalah misalkan oke, aku akan mencoba untuk melihat maksudnya aku akan mencoba untuk bilang bahwa kami pun melihat dunia sebagaimana adanya, as it is gitu. Jadi caranya adalah cuman beda metodenya aja. Metodenya adalah misal, eee, aku ngelihatnya kayak gini ya, misal kita punya 2 dunia gitu lah. Hmm. Satu satu dunia, ini tuh diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Sedangkan satu dunia ini tuh tercipta karena kecelakaan. Hmm. Dia nggak ada Tuhan di sana, dia hanya hukum alam yang buta. Ketika kita membandingkan 2 dunia ini, maka apa sih yang akan kita temukan gitu loh. Ketika kita melihat dunia kita, nah kita udah nge-zoom nih, kita keluar, terus kita ngelihat dunia kita. Kira-kira dunia kita tuh lebih cocok ke dunia yang mana ya? Apakah dunia yang di mana ada Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, yang kadang-kadang mengintervensi, atau dunia yang Ini kadang-kadang mengintervensi. Gak apa-apa, itu bikin aku ya, lucu aja. terus Even aku tidak menggambarkan kekristenanku sebagai kekristenan yang meromantisasi segalanya sih. ya, oke. Iya, iya. Sorry, lanjut. Ya, apakah kita akan menemukan bahwa dunia kita itu lebih cocok pada dunia di mana ada Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, atau kita akan menemukan bahwa dunia kita itu tuh sebetulnya adalah dunia di mana dunia hasil kecelakaan yang berasal dari hukum alam yang buta gitu loh. Aku pribadi, aku menganggap bahwa dunia ini itu adalah dunia yang nomor 2 ini. Dunia yang di mana kita tuh ada dunia yang terkutuk gitu loh, yang tercipta karena hukum alam yang buta. Hmm. Ketika aku melihat dunia sebagaimana adanya. Jadi, eee, aku ketika ditanya, "Kenapa ya dunia seperti ini?" Aku nggak bakal ngasih teodisi. Tadi disebutnya teodisi ya. Teodisi itu adalah Hmm. usaha untuk mendamaikan keberadaan penderitaan dengan Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Aku nggak perlu capek-capek bikin teodisi, aku cuman bilang bahwa, "Ya dunia emang kayak gini, mau berharap apa sih lu? Mau Hmm. lu Hmm. mau Hmm. berharap apa sih, emang dunia tuh emang terkutuk." So, ya inilah dunia yang akan kita temukan jika Tuhan itu nggak ada gitu. Inilah dunia yang akan kita temukan jika ini tuh adalah hasil dari kecelakaan. Hmm. So, itu yang aku lihat ketika aku mencoba untuk melihat dunia sebagaimana adanya, as it Hmm. is. Hmm. Yang kedua, ini
Mas Mas tadi mau membicarakan Aku mesti mengapa catat nih, susah emang. Mas Oke. mau mempertanyakan kenapa aku determinis. Nah, aku akan sedikit ngomongin ini ya. Oke, oke, oke. So, aku nggak membantah bahwa kita mempunyai pilihan. Seolah-olah kita mempunyai pilihan. Makanya tadi aku bilang bahwa itu tuh illusion. Aku tidak membantah bahwa kehendak bebas itu nggak ada, tapi aku bilang bahwa kehendak bebas itu adalah sebuah ilusi. Jadi maksudnya gini loh, eh perdebatan mengenai apakah kita punya kehendak bebas atau enggak, itu tuh bukan di pertanyaan apakah kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kalau itu mudah dijawab, jelas bisa. Saya sebagai orang yang tidak percaya kehendak bebas pun saya bisa kok melakukan apapun yang saya inginkan. Saya mau kopi, saya tinggal bikin kopi, saya minum kopi, gampang. Saya mau bakso, saya tinggal beli bakso, gampang. Tetapi pertanyaan mengenai perdebatan kehendak bebas itu adalah apakah kita bisa menghendaki apa yang kita kehendaki? Mengapa sih saya menginginkan kopi? Mengapa ya saya menginginkan bakso? Mengapa ya saya punya pilihan ini dan ini sampai akhirnya saya memilih ini dan ini? Contoh kayak gini ya. Ini cuma salah satu contoh aja tapi ada banyak kasus seperti ini kayak misalkan yang diceritain sama bukunya. Aduh aku lupa Nantilah aku cek lagi ya. Pokoknya ceritanya adalah ada seorang bapak-bapak yang dia tuh baik banget. Dia itu adalah seorang bapak-bapak yang ramah sama anak-anaknya dan sebagainya. Pokoknya baik lah ya, dermawan dan sebagainya. Terus pada suatu hari, dia itu kecelakaan dalam mobil. Kecelakaan itu tuh mengakibatkan injury cedera pada otaknya gitu. Jadi ada sesuatu yang terjadi pada otaknya. Dan setelah kecelakaan itu, bapak ini berbeda. Dari yang baik Hmm. menjadi tiba-tiba jahat dan sebagainya. Dan ini tuh bukan cuma satu kasus aja, ada banyak kasus seperti ini. Stephen Hawking sebagai seorang ahli fisika ngomong bahwa ya kita cuma diinin sama hukum alam doang. Dia ngasih contoh kayak neuroscientist yang membedah otak si pasien. Ketika dikasih rangsangan di otak tertentu, tiba-tiba si pasien pengen malah mengangkat tangannya. Ketika dikasih rangsangan di bagian yang lain, tiba-tiba si pasien kayak pengen gatal gitu. Jadi keinginan kita untuk mengangkat tangan atau keinginan kita untuk gatal bahkan itu bahkan nggak dibuat oleh kita loh. Kayak misalkan kenapa ya saya sangat menemukan argumen The Problem of Evil itu sangat tertarik gitu loh. Aku merasa bahwa itu tuh bukan pilihan aku gitu loh. It just I feel aku merasa bahwa itu enak, aku merasa itu seru. Tapi apakah aku memilih untuk seru pada itu? Apakah aku memilih untuk bisa menikmati itu? Aku nggak merasa bahwa punya kebebasan untuk menentukan, oh saya sukanya di The Problem of Evil. Saya sukanya di Donditan. Aku boleh. Kayaknya Doditan kalau di ini sama Kang Yadi boleh nih, seriusan. Ya, tapi Eh, tapi tapi aku boleh langsung langsung mempertanyakan, bukan mempertanyakan, aku bertanya ya. boleh boleh boleh. Apakah Kang Yadi bermaksud untuk mengatakan perasaan itu hanya set of hormon? Apa sih? Ini pertanyaan yang Apakah hanya itu? ini adalah pertanyaan yang sulit, sumpah ini adalah pertanyaan yang sulit. Tapi untuk saat ini ya, dan aku membuka diri kalau misalkan di masa depan aku akan berubah pikiran gitu loh. Hmm, Tapi untuk di masa kita semua begitu kok. ya, tapi untuk di masa saat ini aku akan mengatakan iya. Apa yang kita rasakan, it just set of hormones gitu loh yang Bagaimana Kang Yadi menjelaskan bahwa Kang Yadi tertarik pada Problem of Evil sementara ada orang yang sama yang berjalan istilahnya oke, katakanlah Kang Yadi punya teman yang sama-sama mengalami ini, tapi dia tidak tertarik pada Problem of Evil. aku akan bilang bahwa ya itu ditentukan oleh hukum alam. Jadi hukum alam menghendaki kita berbeda. Bahasanya mystical ya. Bahasanya Mistikal sangat banget. sangat Itu yang bikin aku bingung. ya. Jika memang maksudnya Kang Yadi mengatakan bahwa itu deterministik dan yang mengaturnya itu adalah hal-hal yang sifatnya natural karena aku Yes. pikir Kang Yadi naturalis ya. Yes. Berarti harusnya mekanisme yang sama terjadi juga pada orang yang lain begitu dengan kondisi yang let's say certain gitu. Yes. Ya sudah sama dong harusnya. Tapi kenapa
pada momen yang sama ada orang yang melihat separuh gelas kosong, separuh gelas penuh. Ya, Aku pikir itu tidak cukup baik untuk menjelaskan determinisme ini. karena jadi gini ya, apa yang dijelaskan oleh para ahli fisika itu bahwa hukum alam yang mengatur aktivitas dalam otak kita itu tuh adalah hukum alam yang mengatur planet-planet di luar sana gitu. Jadi itu adalah hukum alam yang sama gitu. Mengapa sebagian menjadi optimis? Mengapa sebagian menjadi pesimis misalkan? Itu karena hukum alam menghendaki itu. Hukum alam yang sama. Sorry ya, aku nggak mentertawakan tapi kok lucu aja gitu. Oke oke. Hukum alam yang sama itu tuh menghendaki nasib yang berbeda, ya kan? Itu Itu loh. penyangkalan nggak sih? Hah? Penyangkalan akan No, it's tadi not. sebenarnya tadi dalam perjalanan pulang juga aku berpikir, iya ya, apakah kita tuh sudah terjebak dalam narasi siapa narasi Tuhan ya? Ataukah jangan-jangan ada eksistensi lain di luar Tuhan? Atau eksistensi lain itu pun tetap Tuhan? Nggak tahu lah, aku nggak tahu. Tapi jawabanku itu untuk menjawab pertanyaan Mas Anda tadi. Ya karena hukum alam menghendaki sesuatu yang berbeda, hukum alam menghendaki nasib kita, nasib aku sama Mas Anda itu berbeda. Nggak, ya oke oke ya. Aku Nggak apa-apa lah ya. Kadang-kadang aku tuh suka suka juga bilang sama ada satu satu orang yang selalu bilang, aku bilang aku tuh suka ketawain diri sendiri karena ketawa itu menyenangkan. iya. Kadang mentertawakan kekonyolan diri sendiri dan ya Tapi ini jawabannya emang jawaban yang mistik. bisa dibilang mistik tapi alamiah ya, tapi ini natural gitu. Soalnya mirip banget. Oke 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 Jadi oke. kalau dalam filsafat itu tuh kehendak bebas ya. Ini ada 3 Heeh, golongan gitu loh. Determinis yang dia itu percaya bahwa dia tuh ya kita nggak punya kehendak bebas sama sekali gitu loh. Ada Oke. sisi paling ekstrim sebelah sini itu tuh namanya libertarian free will. Kita tuh betul-betul punya kehendak bebas gitu loh. Ada tuh tengah-tengah yang bahwa kita punya kehendak bebas tapi dunia itu deterministik loh. Dalam Islam itu tuh ada juga golongan seperti ini. Hmm, hmm, Ada Jabariyah yang dia itu sama sekali nggak punya kehendak bebas bahwa semua yang kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfudz, istilah orang hmm, Islam kayak gitu. hmm. Ada Qadariyah bahwa yes kita mempunyai kehendak bebas. Tapi ada juga yang tengah-tengah kayak ya kita udah ditentukan di Lauhul Mahfudz, tapi kita juga punya kehendak bebas in some sense gitu loh. Jadi Eh, menurut apa yang Kang Jadi tahu, Jabariyah atau Qadariyah? Islam itu sebenarnya Jabariyah atau Qadariyah? depends, tergantung dengan siapa kita ngobrol. Sesuai literaturnya, Aku nggak bisa mengatakan bahwa Islam itu Jabariyah, Islam itu Qadariyah. Aku nggak bisa mengatakan itu. Yang bisa aku katakan adalah ada Muslim yang Qadariyah, ada Muslim yang Jabariyah. Tep sorry ya, tidak bermasalah, Pak. Nanti boleh dikasih, boleh Ya. dikasih. Karena bagiku itu adalah one of my objection ya tentang masalah itu tentang. Oh iya, ya, sudah. Oke oke lah, balikin balikin. Tapi ini ada yang ketiga nih, yang paling menarik, yang paling aku suka soal analogi mamah dan anak, analogi orang tua dan anak. Hmm, Aku sangat suka ini, Mas, hmm, karena ini justru ini tuh ada analogi yang dipakai oleh filsuf ateis untuk menjelaskan argumen ateistik. Mereka tuh hmm, pakai analogi yang kurang lebih sama yang dilakukan oleh Mas hmm, Ate gitu loh. Cuman hmm, hmm, konklusinya beda. Jadi hmm, analoginya kayak gini ya. Eh kita tahu Mas yang tahu, aku bukan Kristen jadi aku nggak tahu. Tapi kalau misalkan salah dikoreksi ya. Tuhan Kristen itu kan itu adalah Tuhan yang sangat Maha Kasih. Dan Tuhan yang Maha Kasih itu adalah Tuhan yang sangat ingin memiliki relationship dengan hambanya. At least itu adalah sesuatu yang di apa ya, yang disepakati oleh filsuf teolog Kristen. Bahwa Tuhan itu Maha Kasih dan Tuhan yang Maha Kasih adalah Tuhan yang mau untuk memiliki hubungan dengan hambanya. Nah, masalahnya ada banyak orang yang dia tuh pengen memiliki hubungan sama Tuhan gitu. Dia hmm, bukan orang yang menolak, bukan kayak Richard Dawkins atau Hitchens ya, yang kayak gue kagak mau meyakini Tuhan seperti ini gitu, Tuhan yang jahat. Gitu. hmm, hmm, Tidak semua ateis kayak gitu. Tidak semua ateis itu menolak. Ada ateis-ateis yang kayak betul-betul pengen banget memiliki hubungan sama Tuhan gitu. Pengen banget hmm, percaya sama Tuhan.
Tapi seolah-olah Tuhan tuh kayak menutup itu gitu loh. Tuhan tuh kayak tidak hadir dalam diri mereka. Nah, si filsuf ateis ini dia tuh pakai analogi seperti mamah dan anaknya. Bayangin ada seorang anak yang kayak yang bilang kayak, tahu nggak sih kalau orang tua gue itu sangat cinta sama gue. Hmm. Terus pas dia ke rumahnya, mamahnya nggak ada. Mamahnya nggak nyiapin makanan, mamahnya nggak transfer uang, mamahnya itu betul-betul ninggalin dia. Hmm. Bahkan ketika dia mencari dengan lewat telepon, lewat alamat-alamat tetangganya, dia nggak pernah ketemu. Dia menunggu, pengen banget ketemu mamahnya gitu. Mamahnya nggak ada. Sampai kematian si anak ini, mamanya nggak pernah ada. So, argumennya adalah, mana hipotesis yang paling mungkin untuk menjelaskan fenomena ini? Pertama, mamahnya betul-betul sayang, tapi memiliki alasan yang cukup mengapa dia tidak pernah hadir di kehidupan anaknya. Kedua, mamahnya nggak pernah sayang, tapi si anaknya aja yang kayak memiliki apa ya, memiliki keyakinan yang salah bahwa mamahnya tuh sayang. And aku pikir skena hipotesis yang paling mungkin untuk menjelaskan ini adalah hipotesis kedua, bahwa ya mamanya nggak pernah sayang. Itu lebih mudah deh untuk dijelasin daripada Hmm. menjelaskan bahwa mamahnya sayang tapi dia punya alasan tertentu mengapa dia nggak pernah ada kepada anaknya gitu. Kecuali kalau mamahnya diculik UFO ya. Aku pikir itu kemungkinan ketiga yang bagus gitu. Tapi 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 diculik UFO tuh nggak mungkin berlaku sama Tuhan dong. I mean, Tuhan itu mempunyai resource yang dibutuhkan untuk bisa ada kepada Tanpa anak diculik UFO. kepada anak-anaknya gitu loh. That here I am, ayo ini loh aku loh. But ya, yang aku temuin adalah nothing but divine silence. Diamnya ilahiyah. Gimana Mas? Define hiddenness. Yes, divine hiddenness, J.R. Schellenberg. Mantap. Ini daripada kita ini ya, maksudnya ini aku suka bilang sama beberapa orang yang memang ini, aku menanti saatnya UFO beneran datang. Entah kenapa ada alien yang datang. Karena di situ aku akan melihat hancurnya agama-agama, rontok berjamaah semua itu. Iya, iya. Itu akan seru nanti. Itu akan seru. Tapi aku tetap akan menjadi seorang teistik. Nah, oke. Ya, ilustrasi yang tentang anak yang mencari mamanya itu, entahkah apakah ini satu hal yang cukup bisa menjelaskan atau tidak, tapi menurutku, what if, meskipun itu ilustrasi ya, what if bahwa ilustrasinya memang tidak sesederhana itu. What if jika memang anak yang mencari keberadaan mamanya itu, what if ya, what if bahwa standar yang anak itu punya untuk membuat mamanya itu ada, berjumpa dengan mamanya itu adalah standar yang bukan pada tataran itu Tuhan akan selalu mengiyakan what if ya. Jadi maksudnya bukan pada tataran itu Tuhan akan selalu selalu apa ya, selalu bekerja pada pada standar yang itu, bahwa dia harus bertemu mamanya, dia harus what if ya. Karena eh, ya sekali lagi tolong koreksi, hmm, bagaimana jika memang ketika anak itu pulang dan mencari mamanya dan ternyata memang mamanya jadi TKI di luar negeri. Jadi memang mamanya tidak bisa pulang. Lalu kan orang bilang begini, kan Tuhan nggak begitu. Tuhan juga punya kemahakuasaan yang cukup untuk kemudian menyatakan dirinya. Nah itu yang aku bilang. Maksudnya hmm, keharusan sang anak berjumpa mamanya itu
apakah merupakan satu-satunya jalan keluar di mana sang anak merasakan kehadiran mamanya? Itu sih. Karena menurutku sih, maksudnya sang anak itu, aku memahami sih ada orang-orang yang tadi Kang Yadi bilang ateis. Kalau nggak salah salah satunya Alex O'Connor juga begitu ya. Yes. Dia pengen banget ketemu Tuhan dan sebagainya, merasakan Tuhan. Aku pikir, iya ya, gampang banget ya kalau Tuhan tuh, hai anakku ini gua, cing gitu ya. Langsung dia jadi seorang teis. Ada seorang anak yang tanya begitu sama aku sih, kok Tuhan kan pengen banget ya, aku percaya sama dia gitu. Jadi aku berdoa banget, semoga Tuhan itu tunjukin. Tapi kok Tuhan nggak tunjukin, padahal kan Tuhan pengen banget aku percaya dia gitu. Gitu kata anak ini. Itu aku ingat mahasiswaku. Lalu di situ aku ngomong sama dia, oke, kayaknya untuk orang percaya sama dia sih oke aja. Tapi masalahnya adalah untuk percaya kepada Tuhan, kayaknya kita tuh agak agak kepedean banget. Kita tuh menganggap Tuhan butuh kita percaya ke Dia. Padahal menurutku sih kayaknya Tuhan gak butuh-butuh amat kita percaya ke Dia gitu. Maksudnya adalah kita punya asumsi bahwa Tuhan itu butuh banget kita harus percaya Dia. Menurutku tidak. Menurutku adalah dalam perspektif teologis ya. Ini aku jawab dalam tataran teologis. Menurutku adalah kita yang butuh Tuhan. Dan kitalah yang butuh terang di dalam kegelapan. Kitalah yang butuh keteraturan dalam chaos. Kitalah yang butuh harapan gitu. Kitalah yang butuh Tuhan. Ini jawaban teologis. Jadi aku bilang sama dia bahwa sebenarnya kita butuh Tuhan. Yang kedua, keberadaan Tuhan yang kita harapkan adalah muncul di depan kita, itu tidak selalu menjadi cara Tuhan untuk menyatakan eksistensi dirinya. Dia hadir di dalam nalar kita dan logika kita atau dalam rasionalitas kita. Sama halnya aku bilang sama ini anak, keberadaan cinta tidak harus mewujud nyata sebagai cinta. Gue membayangkan hati gede tiba-tiba muncul di depan lu gitu, terus lu lihat hati, atau lu jatuh cinta, lalu lu bilang belahlah dadaku supaya lu lihat cinta. Karena keberadaan tentang cinta itu yang abstrak adalah sesuatu yang kemudian kita bisa rasakan kehadirannya tanpa harus melihatnya secara nyata. Nah, jadi aku nggak tahu apakah ini cukup ya, meskipun aku pikir bisa tetap didibang juga ya, mungkin bisa tetap didebat. Tapi jawabanku waktu itu kepada mahasiswaku tuh begitu. Dan kemudian sampai sekarang aku kadang-kadang masih terus memikirkan juga ya. Tapi aku pikir hmm, ini kembali kepada pilihan sekali lagi. Pilihan untuk apa? Pilihan untuk kita mampu melihat keindahan atau tidak. Mampu melihat harapan atau tidak. Ya gitu aja sih. Ya aku nggak tahu. Aku merasa itu adalah satu hal yang cukup sulit untuk dijelaskan. Oke, em, aku menarik dengan jawaban Mas yang tadi. Bagaimana kalau misalkan asumsi bahwa Tuhan butuh kita untuk percaya sama Dia itu tuh adalah asumsi yang salah. So, kita loh sebetulnya yang butuh sama Tuhan, gitu. Kita yang butuh percaya sama Tuhan, gitu. Aku melihatnya itu seperti mengubah Tuhan Yesus menjadi Tuhannya Islam. Karena Tuhannya Islam itu adalah Tuhan yang kayak dia tuh cuek gitu. Dia nggak butuh. Aku nggak butuh sama kamu ya. Ya inilah. Kamu lah yang datang sama aku gitu. And impresi apa ya? Kesan yang aku lihat pada Yesus itu tuh Tapi aku merasa itu sangat jauh berbeda ya dengan Tuhan yang Islam. Karena konteks Tuhan yang Islam, waduh, nggak deh, lanjutin deh. Nggak mau. Tapi nanti disensor nggak nih? Nggak, lanjutkan Kang, lanjutkan. Karena kesan yang aku dapatin ketika Mm-mm, mendengarkan soal Yesus ya dari filsuf-filsuf Kristen, mm-mm,
itu tuh adalah Tuhan yang ingin banget memiliki eh, relasi. relasi dengan hambanya gitu loh. Karena sifat maha kasihnya itu kan. Aku Kan, sepakat. yes. Oke, lanjutkan, lanjutkan. Nah, konsekuensi daripada ketika dia pengen membangun relasi dengan hambanya, maka ketika ada hambanya yang pengen banget memiliki relasi dengan dia adalah dia tuh nggak bakal ngeblok itu kan. Tapi, Tapi sekarang, sorry, sorry, sorry. ya, tapi dengan keberadaan orang seperti Alex O'Connor ini, itu tuh seolah-olah kayak ngeblok ini gitu. Alex itu kayak dia tuh udah baca C.S. Lewis, dia Hmm, baca Aquinas, Agustinus, dia baca Bible, dia ke gereja, dia punya degree on theology, sama hmm, seperti emas kayaknya. Dia betul-betul dia bahkan dipuji oleh orang Kristen bahwa dia tuh ketika The Devil Advocates menjadi Kristen, dia tuh jauh jauh lebih baik daripada apologet Kristen yang lainnya gitu loh. Jadi hmm, dia tuh dapat respon positif bahkan dari musuh-musuhnya, dalam tanda kutip musuh-musuhnya gitu. hmm, hmm. But kita masih melihat bahwa dia tuh belum menjadi Kristen. Semua argumen aku, semua yang aku katakan ini akan runtuh kalau misalkan Alex tuh menjadi Kristen hari ini juga Hmm, atau kapan-kapan. hmm, But selama Alex O'Connor itu belum menjadi Kristen, aku pikir argumen aku masih stands, masih. hmm. Oke, Gimana Mas? oke. Pertama, permasalahan dari kita yang mengatakan ada orang yang pengen banget kenal Tuhan adalah kita melupakan bahwa apakah pengen bangetnya itu as simple as pengen banget atau sesederhana pengen banget. Kita tidak benar-benar tahu. Itu yang aku pikir, ya. Kita tidak benar-benar tahu bahwa pengen banget kenal Tuhan itu pada tataran pengen banget bagaimana. Dan menurutku adalah cukup, cukup untuk kemudian melihat bahwa sekali lagi again, Tuhan tahu bagaimana caranya. Dan kalau hari ini misalnya dia pengen banget tahu dan dia belum ketemu dan memang belum waktunya, aku pikir sebagai seorang teistik aku cukup bisa untuk kemudian mengerti bahwa kita belum lihat endingnya bagaimana. Tapi jika spekulasinya adalah dia sampai mati, dia tidak ketemu Tuhan. Nah, ini masalahnya. Perbedaan antara Allah Kristen dan Islam. Kalau dalam artikulasi Islam adalah, kalau misalnya mati tidak berislam, maka Masuk neraka. ya, kalau Kristen. Emang Kristen enggak? Nah, itu bedanya. Oke. Aku nanti Iya. mau ke sana ya. Aku mau ke sana. Itu bedanya. Itu bedanya. Sekali lagi aku bisa dicap, bisa digeruduk sama my fellow Christians ya, karena ya somehow bisa jadi dianggap tidak Kristen gitu. Tapi menurutku aku mengenal hati Kristus, aku mengenal sejauh yang aku kenal tentang Kristus, yang aku baca, aku kenal, aku renungkan, aku pikirkan tentang Tuhan yang Maha Kasih yang aku tahu. Dia adalah Tuhan yang tidak menjudge kita karena perasaan kita kenal Tuhan. Menurutku begitu. Dia bukan Tuhan yang menghakimi kita karena kita merasa kita kenal dia. Itu yang aku tahu. Dan itu yang aku kenal dari dia. Jadi kemahakasihan, kemahakasih atau maha baiknya dia yang rindu berelasi dengan umatnya, aku setuju 100%. Em, tapi relasi yang dia rindukan hadir dengan umatnya itu, menurutku itu bisa jadi seperti, nggak tahu ya. Em, aku satu kali pernah berdebat dengan salah satu teman theologian juga ya. Hmm, kita mau masuk langsung ke situ apa enggak sih? Ke masalah surga dan neraka. Iya. Boleh. Aduh, takut aku. So ya, makasih banget Thank Mas. you Kang Yadi. Udah malam banget jam 10. Thank you, thank you, thank you, thank you.